Kastil Besi Hitam Bab 1271, Es dan Api. Pada awal Juli, berita bahwa Zhang Tai berbagi properti satu sama lain menimbulkan kejutan di Provinsi Yuzhou. Merupakan hal yang normal bagi saudara laki-laki dalam keluarga biasa untuk berbagi properti satu sama lain. Namun, Zhang Tai dan Zhang Yang hampir merupakan yang paling populer di Provinsi Yuzhou. Tentu saja, berita ini menarik perhatian di Provinsi Yuzhou. Selain itu, Zhang Tai mengumumkan pesan di wilayah Karunia Naga Api segera setelah berbagi properti dengan kakak laki-lakinya. Wilayah Karunia Naga Api sedang mencari kelompok bisnis dan klan di seluruh negara Taixia untuk memproduksi minyak api melalui kerjasama. Berita ini membuat berita bahwa Zhang Tai telah berbagi properti dengan kakak laki-lakinya semakin mengejutkan. Segera setelah pesan ini dirilis, banyak klan besar menjadi bersemangat. Dalam beberapa bulan terakhir, bahkan mungkin Zhang Tai tidak menyadari bahwa wilayah Karunia Naga Api telah menjadi fokus banyak klan di negara Taixia. Kecuali orang bodoh, siapapun bisa menyadari betapa besarnya nilai minyak api dalam bidang ekonomi dan militer, khususnya. Wilayah Karunia Naga Api telah membuktikan nilai minyak api dengan mesin dan pesawat terbang baru. Akibatnya, klan-klan besar itu tidak sabar untuk bekerja sama dengan wilayah Karunia Naga Api. Namun, mereka yang memenuhi syarat untuk terlibat dalam bisnis minyak api di negara Taixia jelas bukan kelompok bisnis atau klan biasa. Selain fokus pada kerjasama dengan Fury Dragon Bounty Territory pada Fury Oil, mereka juga fokus pada Bukit Xuanyuan. Di Bukit Xuanyuan, Meng Xidao, pemimpin Partai Goblin, ditakdirkan untuk mengambil alih posisi Perdana Menteri negara Taixia, yang merupakan salah satu posisi paling luar biasa di negara Taixia. Semua orang telah mengetahui permusuhan antara Partai Goblin dan keluarga Zhang di Istana Huaiyuan, terutama Zhang Tai. Saat Meng Xidao akan naik ke puncak kekuasaannya di negara Taixia, banyak klan besar di negara Taixia sedang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian kerjasama dengan Pertapa Qianji dan Istana Huaiyuan dalam bidang minyak api. Karena keraguan-raguan, sikap menunggu dan melihat dari klan-klan besar di negara Taixia terhadap minyak api. Minyak api yang memiliki efek yang sangat sensasional dan memiliki arti penting dalam zaman besi hitam tidak menarik terlalu banyak perhatian di seluruh negara Taixia. Kecuali di Provinsi Yuzhou dan wilayah militer Timur Laut. Tentu saja, itu hanyalah fenomena dangkal dan sementara, dalam analisis terakhir, nilai besar dari minyak api tidak dapat diabaikan. Klan-klan besar itu perlahan-lahan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari kerjasama dengan wilayah Bounty Naga Api dalam minyak api karena tidak satu pun dari mereka ingin menyinggung tiga kanselir teratas di negara Taixia terlebih dahulu. Namun, di negara Taixia, selalu ada banyak orang yang tidak peduli siapa yang menjadi tiga rektor teratas. Setelah Istana Lord Guangnan dan Sekte Keberuntungan Surga menyatakan bahwa mereka mulai memproduksi minyak api di wilayah mereka sendiri, klan-klan besar di negara Taixia perlahan-lahan menjadi santai. Situasi saat ini adalah sebagai berikut, sekelompok anak-anak yang lapar meneteskan air liur ketika mereka melihat sekantong roti kukus. Namun, ketika mereka melihat orang dewasa dengan cambuk di tangannya beberapa meter jauhnya, mereka langsung ragu-ragu. Anak-anak itu saling bertukar pandang dan ingin sekali mencoba. Namun, tidak ada yang berani keluar lebih dulu. Mereka semua menunggu seseorang yang berani untuk bergegas keluar. Anak-anak itu sudah jelas bahwa mereka tidak akan dihukum jika mereka semua bergegas keluar pada saat yang bersamaan, namun, orang yang keluar lebih dulu pasti akan dihukum. Ketika anak-anak ini ragu-ragu, dua orang dewasa berjalan ke sana dan mengambil roti kukus sebelum menikmatinya. Anak-anak itu terus menelan ludahnya karena merindukan bakpao kukus. Anak-anak itu adalah klan besar di negara Taixia, sedangkan roti kukus mengacu pada minyak api. Tentu saja, kedua orang dewasa itu adalah Sekte Keberuntungan Surga dan Rumah Tuan Guangnan. Ketika anak-anak ini ragu-ragu, yang lain berjalan ke meja dan mulai menikmati roti kukus. Yang ini adalah klan Guan dari Istana Mingwu, klan Guan Qianchong, komandan tentara lapis baja hitam di negeri Taxi. Klan Guan adalah mitra ketiga wilayah Karunia Naga Api di minyak api. Partisipasi klan Guan dari Istana Mingwu dalam pesta berbagi minyak api membuat klan-klan besar yang ragu-ragu menjadi santai seketika. Selain bersiap bekerja sama dengan Qianji Hermit untuk memproduksi minyak api, klan Guan juga membawa pesanan minyak api dan pesawat terbang ke wilayah Karunia Naga Api. Kemudian, tentara armor hitam bahkan menugaskan 2.000 awak kapal udara untuk mempelajari cara mengemudikan pesawat di Akademi Penerbangan di wilayah Karunia Naga Api. Tentara armor hitam adalah salah satu dari 4 pasukan teratas di negara Taixia. Pasukan seperti itu hampir menjadi teladan yang baik bagi semua pasukan lainnya di negara Taixia. Sampai batas tertentu, sikap tentara lapis baja hitam sama dengan sikap 4 tentara teratas, militer dan panglima tertinggi, salah satu dari 3 kanselir teratas di Bukit Xuanyuan. Tentara lapis baja hitam membutuhkan minyak api. Apa maksudnya ini? Itu berarti pihak militer dan panglima tertinggi negara Taixia menganggap bahwa nilai minyak api bagi tentara jauh lebih penting daripada reputasi Partai Goblin.
Bahkan suasana hati Meng Xidao. Sekarang setelah tentara armor hitam telah menyatakan pendiriannya, tentu saja 3 pasukan teratas lainnya di negara Taixia berdiri di sisi wilayah karunia naga api. Kini setelah 4 pasukan teratas telah menyatakan sikap mereka, belum lagi tentara provinsi dan prefektur di seluruh negara Taixia. Hasilnya, pasar minyak api di negara Taixia langsung dibuka. Kecuali demi keuntungan, pasukan swasta dari klan-klan besar juga akan menganggap 4 pasukan teratas di negara Taixia sebagai teladan baik mereka dan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kemampuan militer pasukan pribadi mereka dengan Fury Oil. Bahkan istana Lord Guangnan, Sekte Keberuntungan Surga, dan klan Guan telah berdiri di sisi wilayah karunia naga api, belum lagi klan-klan besar lainnya. Saat itu juga, berita bahwa pertapa Qianji dan kakak laki-lakinya berbagi properti satu sama lain tersebar luas. Tak lama setelah itu, berita bahwa pertapa Qianji sedang mencari kooperator untuk memproduksi minyak api menyebar ke seluruh negeri Taixia. Terutama berita kedua yang benar-benar merupakan hujan tepat waktu bagi klan-klan besar yang sudah lama ingin bekerja sama dengan wilayah karunia naga api. Kini setelah pertapa Qianji membuang ranting zaitun tersebut, impian banyak orang akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, wilayah karunia naga api kembali dipenuhi dengan perahu udara. Hanya setelah beberapa hari, pertapa Qianji telah menyatakan di wilayah karunia naga api bahwa semua klan besar yang memiliki kerjasama dan hubungan perkawinan dengan klan Tang, klan gubernur provinsi Shengzhou, akan dikecualikan dari pesta minyak api ini. Wilayah karunia naga api tidak akan pernah berkolaborasi dengan klan-klan ini. Setelah mendengar berita ini, seseorang menjadi bingung, seseorang merasa menyenangkan. Namun, klan-klan besar yang berkolaborasi dengan klan Tang di provinsi Shengzhou menjadi tercengang sepenuhnya. Semua orang tahu bahwa klan Tang adalah tulang punggung partai Gobling. Tapi kenapa pertapa Qianji memecat klan Tang kali ini? Setelah menanyakannya secara diam-diam, mereka mengetahui alasannya. Ternyata cucu Tang Gaolin, gubernur provinsi Shengzhou, berbicara sampah di kota Jinwu dengan memfitnah hubungan antara pertapa Qianji dan Zhang Yang beberapa hari yang lalu. Kemudian, dia dipenjarakan di kota Jinwu. Setelah peristiwa ini memburuk, Mahkamah Agung menugaskan pejabat eksklusif untuk menyelamatkannya dari sana. Meski begitu, ocehannya dan peristiwa ini masih tersebar di kota Jinwu dan provinsi Yuzhou. Pertapa Qianji bahkan berbagi properti dengan kakak laki-lakinya akibat kejadian ini. Pertapa Qianji sangat marah. Tentu saja, dia akan melampiaskan kebenciannya pada klan Tang. Klan gubernur provinsi seperti klan Tang pasti mempunyai hubungan perkawinan dengan banyak klan. Sekarang setelah mereka memiliki hubungan perkawinan satu sama lain, wajar jika mereka memiliki hubungan dagang. Sebenarnya, klan-klan besar di negara Taixia selalu dekat satu sama lain melalui hubungan perkawinan dan ikatan dagang. Oleh karena itu, pertapa Qianji secara langsung mencegah klan-klan besar yang memiliki hubungan dengan klan Tang untuk berbagi pesta minyak api karena marah. Hanya setelah pertapa Qianji merilis pesan selama 2 hari, hubungan perkawinan antara klan Tang dan klan besar lainnya di provinsi Shengzhou meledak. Satu kalimat Zhang Tai membuat banyak klan di provinsi Shengzhou dan provinsi-provinsi tetangganya mengalami kekacauan. Minyak yang berapi-api, gagal panen, akibat bencana dari tokoh-tokoh berdarah, ancaman yang dibawa oleh sisa-sisa gereja yang mencapai surga. Bulan Juli ini tidak hanya panas tapi juga mengamuk. Di antara gangguan tersebut, berita bahwa pasukan iblis muncul di luar provinsi Tandus di sebelah barat negara Taixia dan banyak kota runtuh dalam 1 hari membuat semua orang di negara Taixia terkejut seperti baskom berisi air. Sedingin es di musim dingin. Kastil Besi Hitam bab 1272, kembalinya Sekte Ilmu Pedang Minling. Sebuah perahu udara perlahan-lahan mendarat di Bandara Puncak Suantian dari Sekte Naga Besi. Zhang Tai, pertapa pengangkat gunung, dan Bai Suxian semuanya berdiri di bandara, diikuti oleh murid-murid Zhang Tai dan beberapa pelayan di Sekte Naga Besi. Itu adalah pemandangan besar di Sekte Naga Besi. Saat itu sudah akhir bulan Juli. Sekitar jam 1 siang, matahari sudah tepat di atas kepala mereka. Namun, karena ada banyak bayangan pohon di puncak Suantian, cuaca di sana tidak terlalu panas. Selain itu, kicauan jangkrik terdengar sangat merdu, santai dan menyenangkan. Namun, tanpa disadari, suasana khusyuk masih menyebar di antara para murid itu. Perahu udara ini milik Bai Suxian. Setelah Lu Zongming dan Lin Huangxi menangani urusan Sekte Ilmu Pedang Minling di Provinsi Guizhou, mereka kembali ke Sekte Naga Besi secara resmi hari ini dengan kapal udara ini. Tanpa kapal udara ini, Lu Zongming dan Lin Huangxi memerlukan waktu setidaknya 4 bulan lagi untuk melakukan perjalanan pulang pergi dari wilayah karunia naga api ke Provinsi Guizhou. Saat menyaksikan airboat yang perlahan menurun, Zhang Tai menunjukkan senyuman tipis. Setelah menerima berita bahwa para iblis menyerbu Provinsi Tandus di negara Taixia, Zhang Tai mengakhiri masa singkatnya bersama istri dan anak-anaknya dan kembali ke wilayah karunia naga besi. Syukurlah, dengan didirikannya pavilion hati besi dan penyesuaian pajak minuman keras di wilayah karunia naga api.
Urusan dalam negeri dan bisnis di wilayah karunia naga api juga secara bertahap berada di jalur yang benar. Meskipun beberapa aspek masih memerlukan penyesuaian, Zhang Tai tidak perlu khawatir tentang hal itu. Pavilion Hati Besi dan Donder secara bertahap menguasai wilayah karunia naga api. Dia selalu tinggal bersama anggota keluarganya untuk waktu yang singkat. Selama beberapa tahun ini, Zhang Tai semakin sedikit waktu untuk mendampingi anggota keluarganya sebagai suami atau ayah. Ambil contoh saat ini, beberapa bulan, itu adalah waktu terlama yang pernah dia temui bersama anggota keluarganya. Oleh karena itu, Zhang Tai selalu merasa sedikit bersalah ketika meninggalkan istri dan anak-anaknya. Namun, dia harus meninggalkan mereka. Zhang Tai adalah pria sejati di rumah, seorang pejuang manusia, seorang ksatria di negara Taixia dan penguasa sekte naga besi serta pemilik wilayah karunia naga api. Banyak orang yang fokus padanya. Setiap gerakannya dapat mempengaruhi nasib jutaan keluarga dan puluhan juta orang. Ketika pasukan iblis muncul di provinsi Tandus di sebelah barat negara Taixia dan kobaran api serta asap perang suci menyelimuti tanah negara Taixia, Zhang Tai harus memikul tanggung jawab yang sesuai untuk setiap identitas. Karena kekuatan iblis masih berada di bagian paling barat negara Taixia, provinsi Yuzhou di bagian paling utara negara Taixia tampaknya menjadi wilayah belakang negara Taixia. Artinya, iblis tidak akan sampai di bagian paling utara negeri Taixia dalam beberapa tahun, bahkan puluhan tahun. Namun, jika Zhang Tai tidak memberikan tanggapan sampai para iblis tiba di wilayah militer timur laut atau provinsi Yuzhou, bagaimana bisa Zhang Tai dan sekte naga besi melawan pasukan iblis yang telah menguasai sebagian besar negara Taixia? Oleh karena itu, kemunculan pasukan iblis di negara Taixia berarti dimulainya pertarungan kedua antara Zhang Tai dan iblis sejak pertarungan di anak benua Wei. Zhang Tai merasa sedikit bersalah terhadap Olaura dan Linda, namun, dia sedikit tersentuh oleh Bai Suxian yang berada di sisinya. Selama beberapa bulan ini, Bai Suxian telah berkultivasi secara diam-diam di rumahnya sendiri di puncak pengumpulan abadi dari sekte naga besi, alih-alih berjuang demi perawatan Zhang Tai bersama para wanita lain. Zhang Tai tahu bahwa Bai Suxian ingin memberikan kompensasi kepada Olaura dan istri-istri lainnya dengan meminta mereka tinggal bersama Zhang Tai sendirian. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa Bai Suxian bisa begitu perhatian dan pengertian. Setelah menyadari aspek indah dari Bai Suxian, Zhang Tai tiba-tiba menarik tangan Bai Suxian dan mencubitnya dengan kuat tanpa mempedulikan cahaya mata murid-muridnya di belakang mereka. Bai Suxian berbalik. Merupakan kehormatan bagi saya untuk memiliki Anda di sisi saya. Zhang Tai langsung memberitahu Bai Suxian melalui cara rahasia. Kamu yakin? Bai Suxian menjawab sambil mengedipkan matanya. Ahem. Pertapa pengangkat gunung pura-pura terbatuk 2 kali. Zhang Tai dan Bai Suxian kemudian saling berpandangan sambil tersenyum diam-diam. Ketika airbot mendarat dan pintu palka terbuka, Lu Zongming dan Lin Huangxi segera turun dari airbot. Menguasai. Tunduk dalam yang dilakukan Lu Zongming dan Lin Huangxi terhadap Zhang Tai juga berarti bahwa identitas antara kedua belah pihak telah diperbaiki. Sejak saat itu, Lu Zongming dan Lin Huangxi bergabung dengan sekte naga besi secara resmi. Senang sekali kamu kembali. Senang sekali Anda kembali. Mulai sekarang, kita akan menjadi satu keluarga. Tempat tinggal dan halaman Anda di Immortal Spring Peak telah selesai. Anda dipersilakan untuk kembali. Sejak saat itu, kalian berdua akan menjadi tetua dari sekte naga besi dan pemilik puncak mata air abadi. Zhang Tai tersenyum sambil membantu Lu Zongming dan Lin Huangxi berdiri. Lu Zongming dan Lin Huangxi lalu mengangguk ke arah pertapa pengangkat gunung dan Bai Suxian. Ada lebih dari 1000 murid di belakang Lu Zongming dan Lin Huangxi, yang merupakan murid asli dari sekte ilmu pedang Minling. Mereka dengan rapi turun dari airbot dalam barisan sebelum berlutut dan bersujud ke arah Zhang Tai Tuan. Murid-murid Lu Zongming dan Lin Huangxi mungkin telah memahami identitas mereka di sekte naga besi. Karena Zhang Tai adalah sosok legendaris di negara Taixia. Semua murid Lu Zongming dan Lin Huangxi ingin bergabung dengan sekte Pertapa Qianji. Dengan perlindungan dari Pertapa Qianji, mereka akan aman. Ini adalah pertama kalinya bagi sebagian besar murid sekte ilmu pedang Minling bertemu Zhang Tai. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Zhang Tai secara sembunyi-sembunyi. Penampilan muda Zhang Tai sangat mengejutkan semua orang. Menghadapi ketenaran dan sikap yang mengesankan dari Pertapa Qianji, orang-orang itu tidak berani bernapas dengan lancar sama sekali. Zhang Tai melirik murid-murid sekte ilmu pedang Minling ini. Murid Lu Zongming dan Lin Huangxi ini tidak buruk. Peringkat terendah di antara lebih dari 1000 orang adalah pejuang LV6, sedangkan peringkat tertinggi adalah iblis pertempuran LV14. Setelah orang-orang ini bergabung dengan sekte naga besi, suasana di sini akan menjadi lebih ramai. Immortal Spring Peak mungkin memiliki murid terbanyak dalam satu periode di masa depan. Mulai hari ini, kamu akan menjadi murid sekte naga besi di puncak mata air abadi. Sebagai master dari sekte naga besi, aku akan bersikap adil dalam memberikan hadiah atau hukuman.
Selain itu, semua sumber daya di wilayah karunia naga besi akan terbuka untuk Anda. Semua aturan di Sekte Naga Besi berasal dari bakti, ketaatan, kesetiaan, dan kebenaran. Ketika Anda berada di Sekte Naga Besi, berbaktilah kepada para senior. Ketika Anda berada di luar, Anda harus mengikuti atasan Anda seperti yang Anda lakukan di rumah. Di Sekte Naga Besi, kau harus menghormati para senior dan bersikap ramah terhadap rekan-rekan magangmu dengan tulus. Karena negara Taixia akan melancarkan perang skala besar dan asap peperangan dari Perang Suci telah melanda perbatasan barat laut negara Taixia, sebagai manusia yang berkultivasi. Anda harus memikul tanggung jawab secara sukarela. Kesetiaan dan kebenaran tertinggi adalah membunuh iblis dan melenyapkan tikus tanah sesegera mungkin untuk melindungi rumah dan negara Anda. Kamu harus berlatih keras di Sekte Naga Besi dan bersiap untuk bergabung dalam perang kapan saja agar bisa memenuhi apa yang telah kamu pelajari. Selain itu, Anda harus melakukan eksploitasi militer di dunia yang kacau balau. Anda harus percaya pada karma. Dalam kehampaan, hukum universal terwujud dengan cara yang sangat fantastis dan misterius. Jika Anda ingin berpromosi menjadi seorang ksatria dan membentuk cakra, Anda harus memilih jalan yang cerah tidak peduli apa yang Anda kejar, kekayaan atau posisi. Ingatlah kata-kataku. Zhang Tai menyemangati murid-murid baru ini dengan tatapan serius. Kata-katanya terdengar tulus dan jelas seolah mengandung makna mendalam yang tak ada habisnya. Tidak hanya 1000 murid saja, bahkan murid Lu Zongming, Lin Huangxi dan Zhang Tai pun terkejut dengan kata-katanya. Ya Tuan, 1000 murid membungkuk ke arah Zhang Tai sekali lagi. Zhang Tai membiarkan beberapa murid favoritnya muncul di sekitar murid-murid baru di puncak Suantian sehingga mereka bisa akrab dengan lingkungan di Sekte Naga Besi. Tak lama setelah itu, Zhang Tai, Lu Zongming, Lin Huangxi, Pertapa Pengangkat Gunung, dan Bai Suxian memasuki aula utama untuk mendiskusikan berbagai masalah. Aula utama Sekte Naga Besi bahkan lebih megah dibandingkan aula kuil Istana Huayuan. Diameter tiang kayu cendana besar di aula utama sekitar 4 meter. Lantai obsidian di aula utama memantulkan bayangan orang-orang ini. Setelah memasuki aula utama, Zhang Tai duduk di kursi utama. Keempat orang lainnya masing-masing duduk di kedua sisi Zhang Tai. Baru saja, para ksatria ini masih menunjukkan senyuman tipis. Saat mereka memasuki aula utama, suasananya langsung menjadi khusyuk. Sebelum membuka mulutnya, Zhang Tai memasukkan tangannya ke dalam mantelnya dan berpura-pura meraba-raba sebentar sebelum mengeluarkan 2 cincin jari dan mendorongnya ke depan Lu Zongming dan Lin Huangxi. Sebagai ksatria besi hitam, Lu Zongming dan Lin Huangxi segera mengidentifikasi bahwa mereka adalah peralatan teleportasi luar angkasa yang berharga saat melihat nanobats dan rune aneh. Meskipun telah dipromosikan menjadi ksatria selama bertahun-tahun, Lu Zongming dan Lin Huangxi belum menerima peralatan teleportasi luar angkasa yang berharga. Pasangan itu kemudian saling bertukar pandang. Tuan, ini, Lu Zongming bertanya dengan ragu-ragu. Ini untuk para tetua dari Sekte Naga Besi. Mulai sekarang, 2 cincin jari teleportasi luar angkasa menjadi milik Anda. Sebagai tetua dari Sekte Naga Besi, kamu bisa mendapatkan 6 kristal elemen tanah per bulan. Selain itu, Sekte Naga Besi akan mengalokasikan 2 juta koin emas ke puncak mata air abadi setiap tahunnya. Jumlah uangnya akan didominasi oleh kalian berdua. Ksatria besi hitam bisa mendapatkan 6 kristal elemen tanah per bulan, sama seperti perawatan di Benteng Singa. Itu adalah perlakuan yang luar biasa bagi ksatria besi hitam manapun. Selain itu, 2 juta koin emas setahun juga merupakan jumlah uang yang besar. Sebenarnya, ketika berada di Provinsi Guzu, Sekte Ilmu Pedang Minling tidak pernah menghasilkan uang sebanyak itu dalam setahun. Lu Zongming dan Lin Huangxi sangat terkejut dengan kemurahan hati Zhang Tai. Kastil Besi Hitam Bab 1273, Komando Xuan Yuan. 2 peralatan transmisi luar angkasa, terlalu mahal. Selain itu, bekal bulanan di puncak kita terlalu banyak. Lu Zongming berkata dengan malu-malu. Ini adalah perlakuan terhadap pemilik setiap puncak dan setiap tetua dari Sekte Naga Besi. Jangan menolak lagi. Peralatan transportasi luar angkasa adalah milik Bangjo Naga Besi. Namun, Anda memiliki hak penggunaan. Tidak memiliki beban mental apapun. Sedangkan untuk kristal elemen tanah bulanan, Sekte Naga Besi mempunyai banyak uang. Selain itu, Istana Lord Guangnan dan Sekte Keberuntungan Surga akan mengubah sebagian keuntunganku menjadi kristal elemen dan mengirimkannya kepada saya setiap tahun. Begitu juga dengan kooperator lainnya. Oleh karena itu, kamu tidak perlu khawatir kalau bekal sebanyak itu akan menyeret Sekte Naga Besi. Jika kalian berdua bisa berpromosi menjadi seorang ksatria bumi di masa depan, itu mungkin juga merupakan hal yang baik untuk Sekte Naga Besi kita. Zhang Tai melirik ke arah Pertapa Pengangkat Gunung dengan tenang setelah mengatakan itu. Pertapa Pengangkat Gunung secara langsung menunjukkan peralatan transmisi luar angkasa yang diberikan Zhang Tai kepada mereka sambil berkata, "Saya juga memiliki peralatan transmisi luar angkasa yang diberikan oleh Master. Jangan menolak lagi."
Karena situasi Taixia secara keseluruhan menjadi semakin kacau, akan lebih aman jika kita memiliki peralatan transmisi luar angkasa. Sekarang kita telah bergabung dengan Sekte Naga Besi, ikuti saja peraturannya. Jika demikian, kami akan menjaganya. Lu Zongming dan Lin Huangxi saling melirik sebelum mengambil cincin jari transportasi luar angkasa mereka. Ada 72 kristal elemen tanah dan uang kertas emas yang bernilai 1 juta koin emas di setiap cincin jari transportasi luar angkasa. Ketentuan ini dapat memenuhi permintaan puncak mata air abadi dan budidaya Lu Zongming dan Lin Huangxi di tahun depan. Lu Zongming menghela nafas dengan perasaan di dalam hati ketika dia memandang Zhang Tai, sungguh pertapa Qianji. Meski baru beberapa bulan berlalu, Zhang Tai menjadi lebih mendalam dan mengesankan dari sebelumnya. Rupanya dasar budidayanya telah memasuki dunia misterius. Saat melihatnya, saya akan menghormatinya. Selama beberapa bulan ini, meskipun Lu Zongming dan Lin Huangxi tidak berada di wilayah karunia naga api, mereka juga telah mendengar tentang apa yang dilakukan Zhang Tai di Kerajaan Suci Islandia. Ketika mereka memikirkan tentang pengaruh Zhang Tai di Kerajaan Suci Islandia dan ksatria langit misterius di punggungnya, Lu Zongming dan Lin Huangxi sama-sama merasa bahwa Zhang Tai memiliki rahasia lain. Mereka tidak akan pernah bisa mencari melalui Zhang Tai. Ketika Zhang Tai menunjukkan kartu asnya seperti garis keturunan abadi dan minyak api sebelum mereka pergi, Lu Zongming dan Lin Huangxi sama-sama merasa bahwa mereka sudah cukup mengenal Zhang Tai. Namun, beberapa bulan kemudian, mereka berdua merasa seperti tidak tahu apa-apa tentang Zhang Tai. Karena pertapa Qianji sering menunjukkan kartu andalan barunya, dia menjadi lebih menakjubkan. Setelah mempertimbangkan perlakuan yang begitu kaya, pasangan itu saling bertukar pandang. Mereka berdua merasa telah mengambil keputusan yang tepat dengan bergabung dengan Sekte Naga Besi beberapa bulan lalu. Itu dia, Zhang Tai akhirnya menunjukkan senyuman tipis setelah melihat Lu Zongming dan Lin Huangxi melepaskan cincin jari teleportasi luar angkasa mereka sambil menambahkan, syukurlah. Anda kembali hari ini, jika kamu kembali 2 hari kemudian, kamu mungkin tidak akan bertemu denganku selama beberapa waktu karena aku harus meninggalkan wilayah karunia naga api 2 hari kemudian. Tuan, Anda juga telah menerima perintah Xuan Yuan? Lin Huangxi langsung menyadarinya. Istana Huaiyuan adalah klan besar di Provinsi Yuzhou. Kepala Istana Huaiyuan adalah Gubernur Provinsi Yuzhou. Selain itu, saya memiliki tanah hadiah di Provinsi Yuzhou. Saya menerima pesan itu 3 hari yang lalu. Menurut permintaan Komando Xuan Yuan, setiap klan dengan ksatria di Provinsi Yuzhou setidaknya harus menugaskan 1/3 dari kesatrianya untuk menerima perintah pengumpulan. Kali ini, saya akan pergi ke perbatasan barat negara Taixia untuk melawan iblis bersama dengan 2 tetua Istana Huaiyuan lainnya, Pertapa Pengangkat Gunung dan Suxian. Zhang Tai berkata dengan tenang. Dikeluarkan oleh Bukit Xuan Yuan, perintah Xuan Yuan adalah perintah mobilisasi darurat untuk mengumpulkan para ksatria di negara Taixia. Yang mewakili otoritas Istana Kekaisaran Negara Taixia dan Kaisar Xuan Yuan. Semua klan besar, keluarga pejabat aristokrat, keluarga bangsawan yang berkuasa dan berpengaruh, sekte, gereja, dan ksatria yang memiliki 1 kota lagi atau tanah seluas lebih dari 6.000 mil persegi harus menerima komando Xuan Yuan, termasuk 7 klan teratas di negara Taixia. Bukit Xuan Yuan hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 hari untuk menyampaikan perintah darurat ke Xuan Yuan sejak setan ditemukan di Provinsi Tandus di sebelah barat negara Taixia. Terakhir kali, negara Taixia menyampaikan perintah kepada Xuan Yuan sejak Perang Suci Kedua pecah selama lebih dari 30 tahun. Mengingat daruratnya komando Xuan Yuan ini harus menunjukkan situasi yang sangat kritis di luar Provinsi Tandus negara Taixia di barat. Korps iblis dan ksatria di sebelah barat negara Taixia tidak dapat dilawan kecuali semua ksatria di seluruh negara Taixia dimobilisasi. Itu bukanlah pertanda baik bagi siapapun yang tinggal di negara Taixia. Para ksatria yang berpengalaman dalam melawan iblis segera menyadari bahaya besar. Pada saat ini, ksatria manusia sangat dibutuhkan untuk melawan iblis di barat negara Taixia. Situasinya sangat mendesak sehingga Bukit Xuan Yuan harus menyampaikan perintah Xuan Yuan untuk mengumpulkan ksatria manusia di negara Taixia terlepas dari keterkejutan dan kepanikannya. Sebenarnya, guncangan dan kepanikan tidak bisa dihindari setelah perintah Xuan Yuan disampaikan. Kami akan pergi bersamamu juga, Tuan. Lu Zongming segera berkata, jika kamu pergi juga, tidak ada lagi yang akan bertanggung jawab atas wilayah karunia naga api dan sekte naga besi. Selain itu, kalian berdua sedang sibuk pindah rumah beberapa bulan ini, sebaiknya kalian memahami situasi terkini yang dihadapi oleh Sekte Naga Besi dan wilayah karunia naga api terlebih dahulu. Setelah mengetahui bahwa Lu Zongming masih ingin mendesak, Zhang Tai menyelanya dengan tenang, setiap perang suci akan berlangsung lama. Ini tidak akan berakhir dalam 5 tahun atau 1 dekade. Meskipun Sekte Naga Besi kami cukup terkenal, namun ia bukanlah klan besar di negeri Taixia, juga tidak tahan terhadap konsumsi besar. Sekte Naga Besi seharusnya tidak menugaskan semua kesatrianya untuk menanggapi perintah Xuan Yuan. 3 ksatria sudah cukup.
Kita harus meluangkan kekuatan untuk merespons situasi yang lebih berbahaya. Anda bisa pergi ke sana secara bergiliran di masa depan. Melihat ekspresi tenang Zhang Tai, Lu Zhongming dan Lin Huangxi akhirnya mengangguk. Pertemuan puncak Sekte Naga Besi ini hanya berlangsung kurang dari 1 jam. Setelah mengkonfirmasi beberapa urusan lain dari Sekte Naga Besi, mereka menundanya. Lu Zhongming dan Lin Huangxi kembali ke puncak Immortal Spring, pertapa pengangkat gunung meninggalkan satu kalimat sebelum terbang menuju puncak Pins. Ingatlah untuk meneleponku saat kita berangkat. Pins Peak memiliki populasi paling sedikit di antara 18 puncak gunung. Karena pertapa pengangkat gunung lebih suka diam, dia hanya menempatkan beberapa pelayan di puncaknya. Hanya Zhang Tai dan Bai Suxian yang berada di puncak Xuantian. Berdiri di puncak-puncak Xuantian dan menyaksikan pemandangan makmur di kaki gunung bersama Bai Suxian, Zhang Tai akhirnya menghela nafas. Bagaimana jika kita memiliki waktu 2 tahun lagi untuk mempersiapkannya? Meskipun Zhang Tai tahu bahwa iblis akan datang cepat atau lambat, dia masih menghela nafas dengan emosi karena serangan iblis yang begitu dahsyat dan cepat. Saat ini, wilayah karunia naga api berkembang pesat dalam segala aspek. Sudah ada 4 basis produksi alkohol berkekuatan tinggi dan 3 akademi pelatihan kavaleri udara. Selain akademi pelatihan kavaleri udara di kota Xuantian, Zhang Tai menambah 2 akademi pelatihan kavaleri udara di luar kota Ning'an dan kota Wukgong. Para mahasiswa penerbangan Korps Naga Api yang baru saja memahami cara mengemudikan pesawat segera menjadi pelatih penerbangan sehingga hampir tidak dapat memenuhi permintaan akademi penerbangan baru. Mulai dari Komandan Cheng, setiap klan besar di wilayah militer Timur Laut telah mulai mengajari murid-murid klan mereka cara mengemudikan pesawat di wilayah karunia naga api. Meskipun Zhang Tai menaikkan biaya pelatihan pilot menjadi 10.000 koin emas per orang, dia masih tidak bisa melemahkan semangat klan-klan besar di wilayah militer Timur Laut. Setelah tentara armor hitam menugaskan orang-orang untuk belajar mengemudikan pesawat, akademi penerbangan di luar kota Xuantian menjadi lebih populer. Sedangkan untuk pilot penerbangan angkatan pertama yang dilatih oleh wilayah karunia naga api, selain mereka ditahan untuk mengajar siswa baru, Zhang Tai telah menugaskan yang lainnya untuk bekerja sama dengan klan dan kelompok bisnis di wilayah militer Timur Laut untuk membangun penerbangan lainnya. Akademi Komandan Cheng juga sangat mendukungnya. Namun, itu masih terlalu terburu-buru. Selain akademi penerbangan, kecuali untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk mengajar di akademi penerbangan. Semua pesawat oksigen tipe 1 yang diproduksi di wilayah karunia naga api selama periode ini telah dibeli saat mereka meninggalkan pabrik meskipun Donder memberi harga yang mahal. Seperti sebuah pesawat udara, umumnya kelompok usaha dan marga tersebut hanya membeli 1 atau 2 unit pesawat. Oleh karena itu, mereka tidak memperdulikan harga pesawat tersebut. Zhang Tai juga tahu apa yang ingin mereka lakukan dengan membeli pesawat tersebut. Semua perlengkapan udara tipe 1 mungkin telah dihancurkan setelah dibeli demi pembelajaran, peniruan dan modifikasi, Oleh karena itu, Zhang Tai cukup mendukung mereka alih-alih menentang mereka. Mengingat luasnya negara Taixia, meskipun wilayah karunia naga api memperluas kapasitas produksi pesawatnya sebanyak 10.000 kali lipat, negara ini tidak dapat memenuhi permintaan pesawat terbang di negara Taixia. Zhang Tai hanya ingin menstimulasinya. Karena terdapat begitu banyak elit di negara Taixia, Zhang Tai bahkan berharap bahwa para pejabat dan beberapa klan di negara Taixia dapat memproduksi mesin pesawat terbang dan minyak api yang lebih baik, bergantung pada akumulasi kuat mereka di bidang manufaktur, mungkin. Jika mereka bisa berkembang dalam waktu 2 tahun, mereka akan menghadapi situasi yang sangat berbeda. Namun, setan tidak membiarkan mereka 2 tahun. Kastil Besi Hitam Bab 1274, berkumpul. 2 hari setelah Lu Zhongming dan Lin Huangxi secara resmi kembali ke Sekte Naga Besi dan menjadi pemilik puncak mata air abadi, Zhang Tai, pertapa pengangkat gunung, dan Bai Suxian harus berangkat untuk berkumpul. 2 hari berlalu. Selama periode itu, Zhang Tai kembali ke kota Jinwu dan mengucapkan selamat tinggal kepada ayah, ibu, dan kakak laki-lakinya. Setelah mendengar bahwa kondisi lelaki tua Zhang Haiti semakin memburuk akhir-akhir ini, Zhang Tai mengunjungi lelaki tua itu di prefektur Yang. Sejak dia berpartisipasi dalam upacara perputaran cakra Zhang Tai, kondisi lelaki tua itu semakin memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Saat melihat begitu banyak bintik-bintik penuaan di wajah dan tangan lelaki tua itu, serta cahaya matanya yang jauh lebih redup, Zhang Tai sedikit banyak merasa sedih. Tidak peduli seberapa besar permusuhan yang ada di generasi terakhir, Zhang Tai masih memiliki hubungan darah dengan lelaki tua itu. Selain itu, konflik kecil sebelumnya antara keluarga Zhang Tai dan rumah tua telah lama memudar setelah Zhang Tai menjadi tetua istana Huaiyuan. Orang tua itu sangat senang melihat Zhang Tai. Setelah minum obat, dia berbicara dengan Zhang Tai cukup lama dengan semangat penuh. Setelah itu, dia mengantuk. Oleh karena itu, Zhang Tai mengucapkan selamat tinggal pada rumah tua Zhang. Setelah meninggalkan rumah tua Zhang di prefektur Yang, Zhang Tai kembali ke wilayah karunia naga api.
Setelah memberitahu istrinya sesuatu, dia kembali ke Sekte Naga Besi dan menunggu kedatangan kapal udara. Setelah Lu Zongming dan Lin Huangxi bergabung dengan Sekte Naga Besi memiliki 2 ksatria lagi. Peristiwa ini pasti dapat menimbulkan kejutan di Provinsi Yuzhou pada waktu normal. Namun, di saat kritis ini, karena kedatangan setan, hal itu tidak terlalu menarik perhatian publik. Sedikit lebih lambat dari jam 3 sore tanggal 28 Juli kapal udara gubernur provinsi mendekati puncak Suantian dari wilayah Karunia Naga Api ketika cuaca cerah dengan awan santai. Semua murid Sekte Naga Besi berkerumun di luar aula utama puncak Suantian. Setelah Lu Zongming dan Lin Huangxi kembali ke Sekte Naga Besi, para murid di puncak mata air abadi segera menyumbang sebagian besar murid di Sekte Naga Besi. Murid-murid Zhang Tai, Zhang Su, Donder, Li Tao, Lu Yishan, dan persaudaraan penembak semuanya ada di sini. Zhang Tai melihat ke arah airbot sebelum memberitahu Lu Zongming dan Lin Huangxi, saat kami tidak di sini, tolong jaga Sekte Naga Besi dan wilayah Karunia Naga Api untuk kami. Jangan khawatir, Guru, kami pasti akan menjaga fondasi Sekte Naga Besi dan wilayah Karunia Naga Api untuk Guru. Lu Zongming memberitahu Zhang Tai sambil menangkupkan tangannya dengan tatapan tegas. Zhang Tai mengangguk sambil menatap Zhang Su dan Liu Xing, kamu tidak boleh membuang waktu dalam melatih Korps Naga Api. Terus merekrut tentara dan perwira militer. Meskipun Korps Naga Api tidak perlu bertarung di medan perang kali ini, kamu mungkin harus mengambil tindakan lain kali. Jangan khawatir, Tuan. Liu Xing berjanji dengan sungguh-sungguh sementara Zhang Su mengangguk. Melihat wajah-wajah yang familiar itu, Zhang Tai terdiam meskipun ada banyak kata yang ingin dia ucapkan. Anggota persaudaraan pesawat tabrak mengawasinya diam-diam dengan cahaya mata yang rumit. Bisnis hotel yang dikelola oleh Barley dan rekan-rekannya yang merupakan anggota persaudaraan pesawat tempur berkembang jauh lebih baik. Hanya setelah beberapa tahun, bisnis mereka menyebar ke Provinsi Yuzhou. Namun, urusan ini masih terlalu sepele dibandingkan dengan usaha, wawasan, dan tata letak Zhang Tai. Mereka sangat mengingat persaudaraan. Namun, selama beberapa tahun ini, ketika Zhang Tai semakin kuat dengan posisi yang semakin tinggi, perbedaan antara dia dan anggota persaudaraan pesawat tempur lainnya semakin tajam. Mereka hampir tidak dapat memiliki bahasa yang sama. Itu bukanlah masalah seseorang, satu-satunya masalah adalah rakyat jelata seperti Barley berteman baik dengan seorang ksatria yang terkenal di kalangan manusia. Setelah datang ke depan anggota persaudaraan pesawat tempur, Zhang Tai mengungkapkan senyuman tipis dalam diam. Dia hanya menepuk bahu Barley, Baghdad, Irving, Hista dan Leit satu demi satu. Walaupun Zhang Tai masih tetap muda seperti sebelumnya di kota Black Hawk, namun para anggota persaudaraan pembunuh pesawat telah berusia lebih dari 30 tahun dan penampilan mereka berubah. Bahkan Irving tetap menjaga janggutnya saat dia tumbuh lebih kuat dan lebih dewasa dari sebelumnya. Ketika Zhang Tai menepuk bahu mereka satu demi satu, mata mereka menjadi merah karena terasa hangat di dalam. Mereka tahu bahwa Zhang Tai masih menganggap mereka sebagai saudara. Aku diberitahu bahwa kamu sudah menjadi ayah selama 2 bulan. Zhang Tai bertanya sambil menepuk bahu Doug. Doug melirik ke arah Barley dengan mata agak merah saat dia menarik napas dalam-dalam dan membelai kepalanya. Dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak tahu apakah ini saat yang tepat baginya untuk mengatakan hal itu. Zhang Tai melihat sekeliling tahun-tahun ini sambil berkata sambil tersenyum, jika kamu percaya padaku, kamu bisa mengirim putra-putramu ke Sekte Naga Besi. Saya yakin saya akan membantu Anda mengajar mereka dengan baik. Saya tidak berani mengatakan mereka semua bisa berpromosi menjadi ksatria, tapi saya yakin mereka akan lebih hebat dari ayah mereka. Doug mengangguk dengan paksa. Begitu pula dengan Barley dan anggota persaudaraan penembak pesawat lainnya. Mereka sudah lama merindukan hal itu, namun, mereka tidak tahu bagaimana mengatakannya. Karena mereka tahu bahwa semua murid di Sekte Naga Besi berasal dari klan-klan besar di seluruh negeri Taixia atau memiliki banyak pengalaman dalam melawan iblis di alam elemen tanah. Sebagai orang luar, Barley dan anggota persaudaraan pesawat tempur lainnya baru saja mendapatkan pijakan yang kokoh di negara Taixia pada tahun-tahun ini. Mereka tidak akan pernah bisa menandingi orang-orang di pihak Zhang Tai. Bahkan Baghdad yang paling rajin berkultivasi hanya LV7. Kecepatan kultivasi Baghdad tergolong normal bagi rakyat jelata. Yang lain tidak berbagi keajaiban dengan Zhang Tai. Aku sudah bilang pada Donder. Tahun ini, sebidang tanah akan dibagi dari wilayah Karunia Naga Api untuk membangun sebuah kota. Selain manajemen hotel, Anda juga akan bertanggung jawab mengelola kota baru. Saya harap Anda dapat memiliki pijakan yang nyata di negara Taixia. Karena kami semua sangat sibuk. Kalian tidak bisa terus bermalas-malasan dalam bertugas. Zhang Tai tersenyum sambil berkata dengan santai, sehingga cukup mengejutkan para anggota persaudaraan pesawat tabrak. Dari manajemen hotel hingga manajemen kota, ini merupakan lompatan luar biasa bagi para anggota persaudaraan tabrak dalam hidup mereka. Setelah mengatakan itu,
Zhang Tai melambaikan tangannya ke arah mereka saat dia terbang menuju airbot di langit bersama Bai Suxian dan Mountain Lifting Hermit sebelum mereka memberikan tanggapan apapun padanya. Semoga Suzerain, Tuan, pemilik, melindungi manusia dengan membunuh lebih banyak setan atas nama negara kita. Ribuan orang berkata serempak. Perahu udara yang melayang di atas puncak Xuantian itu eksklusif untuk Zhang Taixuan. Zhang Tai, pertapa pengangkat gunung, dan Bai Suxian hanya membutuhkan waktu lebih dari 10 detik untuk tiba di D terbuka di pintu masuk airbot. Zhang Taixuan, Gubernur Provinsi Yuzhou, Penatua Murai dan Penatua Muyu dari Istana Huaiyuan serta banyak ksatria di Provinsi Yuzhou berada di geladak. Saat Zhang Tai mendarat, dia menangkupkan tangannya ke sekeliling sambil berkata, "Maaf terlambat, Gubernur Provinsi dan semua teman lainnya. Zhang Taixuan ada di sini untuk memilih para ksatria dari klan di Provinsi Yuzhou yang telah menerima perintah Xuan Yuan sebagai Gubernur Provinsi Yuzhou sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak memanggil kepala klan Zhang Taixuan, melainkan Gubernur Provinsi. Selain Zhang Taixuan, Zhang Tai mengenal sebagian besar ksatria di geladak. Lu Dingzi, kepala klan Lu Clan dan 2 tetua Lu Clan lainnya mengangguk ke arah Zhang Tai. Gu Clan menugaskan 3 ksatria di sini juga. Namun, Gu Dashu, kepala klan dari klan Gu dan Gu Qingyun yang dianggap sebagai bintang masa depan klan Gu tidak ada di sini. Kepala dari 3 ksatria klan Gu mungkin adalah Penatua Gu Qinglong yang dikenal Zhang Tai dalam kompetisi memperebutkan gelar Gubernur Provinsi Yuzhou 2 tahun lalu. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai bertemu dengan tetua Gu Qinglong sejak kompetisi memperebutkan gelar Gubernur Provinsi Yuzhou. Saat melihat tetua Gu Qinglong, Zhang Tai menyadari bahwa tetua Gu ini mungkin selalu berkultivasi tertutup pada tahun-tahun ini. Kali ini, kekuatan Penatua Gu Qinglong terlihat jauh lebih besar dibandingkan 2 tahun lalu saat cakranya semakin tebal. Dia baru saja dipromosikan ke 5 ranah perubahan ksatria besi hitam. Sebelumnya, Zhang Tai tidak bisa melihat menembus dunia ksatria besi hitam. Namun, setelah memahami metode api penyucian samsara, memiliki mata bunga teratai dan berpromosi menjadi seorang ksatria bumi, Zhang Tai sudah memiliki kemampuan penginderaan yang luar biasa tentang dunia ksatria besi hitam. Umumnya, hanya dengan melirik lawan, dia akan mengetahui basis kultivasi orang tersebut. Secara umum, basis budidaya dan jadwal pembentukan cakra seseorang hampir tidak diketahui oleh orang luar. Oleh karena itu, Han Zhengfang dapat menyembunyikan identitas aslinya dan basis kultivasinya selama bertahun-tahun dengan metode rahasia sutra jiwa berdarah. Namun, situasi ini tampaknya tidak terjadi pada Zhang Tai karena dia hampir bisa melihat seluruh basis budidaya ksatria tingkat rendah. Zhang Tai bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan metode api penyucian samsara, mata bunga teratai, atau energi spiritualnya yang besar. Dia telah menanyakan hal itu pada pertapa pengangkat gunung dan Bai Suxian, namun kedua orang tersebut belum pernah mendengar bahwa ada ksatria lain di negara Taixia yang memiliki kemampuan khusus ini. Setelah Zhang Tai tiba di geladak, Penatua Gu Qinglong melirik Zhang Tai sebentar. Saat otot-otot di dekat kelopak matanya melonjak, dia mengangguk ke arah Zhang Tai dengan sikap hati-hati. Selama 2 tahun terakhir, Penatua Gu Qinglong baru saja mencapai 1 tingkat lebih tinggi sebagai seorang ksatria besi hitam. Namun, ksatria junior berbahaya yang meneriakkan menangkan orang dengan kebajikan di platform macan putih kota Yuzhou tanpa sadar telah dipromosikan menjadi ksatria bumi. Ketika Gu Qinglong meninggalkan ruang belakangnya, ketenaran pertapa Qianji telah menyebar ke seluruh negeri. Bahkan Elder Gu Qingyun yang selalu menjadi kebanggaan Gu Clan juga dikerdilkan oleh kecemerlangan Zhang Tai. Oleh karena itu, Penatua Gu Qinglong merasa sangat malu. Kastil Besi Hitam bab 1275, suatu pencerahan. Selain klan Lu dan klan Gu, Zhang Tai juga akrab dengan beberapa tetua klan Yan di prefektur Chaoyang, klan Liu dari prefektur Changshan, klan Ximen dari prefektur Xingbei, klan Sun dari prefektur Guide di provinsi Yuzhou saat ini. Tentu saja, ada juga beberapa wajah yang aneh. Namun, Zhang Tai memperkenalkan lebih dari 3/4 dari 40 ksatria di airbot. Meskipun para tetua Gu merasa rumit, para tetua klan lain tidak berpikir sebanyak mereka, sebaliknya. Mereka semua mengangguk ke arah Zhang Tai sambil tersenyum ketika mereka datang ke sini untuk menyambut Zhang Tai dan pertapa pengangkat gunung. Zhang Tai segera merasa seperti bulan yang dikelilingi oleh segudang bintang. Karena murid klan dari banyak ksatria di kapal udara adalah murid di ruangan Zhang Tai, tentu saja, mereka memperlakukan Zhang Tai dengan lebih baik. Belum lagi Zhang Tai adalah seorang ksatria bumi. Di dunia ksatria, orang-orang mendapatkan rasa hormat melalui kekuatan bertarung. Sebagai seorang ksatria bumi dan pertapa Qianji yang memiliki reputasi baik di kalangan manusia, tentu saja Zhang Tai sangat dihormati. Guo Hongyi juga hadir. Zhang Tai ingat bahwa klan Guo mungkin hanya memiliki 3 ksatria. Dia tidak mengira Guo Hongyi bisa datang ke sini sendirian. Menjadi mandiri di antara para ksatria pria, Guo Hongyi adalah orang yang jauh, sombong dan cukup menarik perhatian. Ketika Zhang Tai melihat ke arah Guo Hongyi juga sedang melihatnya.
Segera setelah Zhang Tai melirik Guo Hongyi, lengannya dipeluk erat oleh Bai Suxian dan ditempelkan ke payudaranya yang montok dan lembut. Guo Hongyi segera berbalik. Mereka membutuhkan waktu 2 menit untuk menyambut Zhang Tai. Pertapa Qianji dan 2 ksatria lainnya dari Sekte Naga Besi telah tiba. 38 ksatria harus tiba. Namun, sebenarnya ada 43 orang yang datang. Silakan istirahat untuk saat ini. Kami akan berangkat ke kota Yanzhou sekarang. Zhang Taixuan yang mengenakan seragam gubernur provinsi berkata. Tak lama setelah itu, penutup yang dapat bergerak perlahan-lahan menutupi geladak sementara perahu udara berangkat ke provinsi Yanzhou. Karena wilayah karunia naga api Zhang Tai berada di antara provinsi Yanzhou dan provinsi Yuzhou, maka pada akhirnya Zhang Tai, Penatua Murai, Penatua Muyu, Bai Suxian, dan pertapa pengangkat gunung menaiki perahu udara tersebut. Pertapa pengangkat gunung dan Bai Suxian sebenarnya tidak perlu datang. Pertapa pengangkat gunung selalu sendirian. Meskipun dia adalah seorang tetua dari Sekte Naga Besi, dia tidak mempunyai tugas apapun di provinsi Yuzhou. Dia juga tidak punya keluarga di negara Taixia. Bahkan jika dia tidak datang ke sini, tidak ada yang akan menyalahkannya. Identitas lain Bai Suxian adalah putri dari istana Tuan Guangnan. Karena rumah Tuan Guangnan juga menanggapi perintah Xuan Yuan dengan menugaskan banyak ksatria untuk bergabung dalam perang. Oleh karena itu, Bai Suxian tidak perlu datang. Selain itu, beberapa klan menugaskan 3 ksatria padahal mereka hanya perlu menugaskan 2 ksatria. Dengan 1 ksatria lagi, meskipun tampaknya klan-klan ini telah berkontribusi lebih banyak dalam perang, sebenarnya, itu hanyalah metode bagi klan untuk melindungi diri mereka sendiri. Karena di medan pertempuran, 3 ksatria klan yang akrab satu sama lain bisa membentuk formasi pertempuran 3-in-1. Melalui latihan dan kerja sama jangka panjang, formasi 3-in-1 jauh lebih kuat dari rata-rata. Setelah membentuk formasi 3-in-1, 3 ksatria klan bisa memiliki kelangsungan hidup yang jauh lebih besar di medan perang. Artinya, 3 ksatria klan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dibandingkan 2 ksatria klan. Setelah kata-kata Zhang Taixuan, mereka semua memasuki airboat dari dek. Ada juga lobi di dalam kapal udara gubernur provinsi. Beberapa minuman dan makanan ditaruh di atas meja. Lobi ini masih terlihat sangat luas setelah menampung kurang dari 50 ksatria. Setelah kelompok Zhang Tai tiba, semua ksatria yang menanggapi perintah Xuan Yun di provinsi Yuzhou telah tiba. Jika saat ini dalam masa damai, ketika begitu banyak ksatria di provinsi Yuzhou berkumpul, mereka mungkin ingin mengobrol satu sama lain. Namun, di momen kritis ini, tentu saja mereka sudah tidak ingin berpesta lagi. Dibutuhkan waktu lebih dari 3 jam dari wilayah karunia naga api ke kota Yanzhou dengan menggunakan kapal udara. Setelah saling menyapa dan pidato singkat Zhang Taixuan sebagai gubernur provinsi Yuzhou, mereka duduk. Dengan mata tertutup, mereka memasuki meditasi dengan kaki bersila atau mengeluarkan kristal elemen tanah dari tas penyimpanan portabel dan menyerapnya. Di medan perang, jika mereka memiliki kekuatan tempur yang lebih besar, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Pada kesempatan ini, tentu saja para ksatria manusia ini tidak ingin menyia-nyiakan waktunya. Hanya tokoh Zhang Taixuan dan Lu Dingzi yang tampaknya memiliki minat yang sama karena mereka ingin memainkan permainan Go. Pertapa pengangkat gunung dan Bai Suxian juga menemukan tempat duduk masing-masing. Di bawah tatapan kagum dari orang-orang itu, pertapa pengangkat gunung mengeluarkan kristal elemen air dari peralatan teleportasi luar angkasa portabelnya dan mulai menyerapnya. Setelah mengetahui bahwa semua orang sedang berkultivasi dengan kaki bersila, Zhang Taixuan dan Lu Dingzi juga meninggalkan lobi. Zhang Tai memanggil Penatua Murai dan Penatua Muyu keluar dari lobi dengan cara rahasia. Mereka tidak merasa aneh ketika 3 orang itu pergi. Bagaimanapun, Zhang Tai adalah tetua istana Huaiyuan. Terlalu normal bagi seorang tetua untuk membicarakan sesuatu dengan 2 tetua dari klan yang sama. Setelah berada jauh dari lobi, Zhang Tai mengajak kedua orang itu ke dalam konferensi kecil. Saat mereka memasuki ruangan, Zhang Tai berpura-pura meraba-raba sesuatu di dalam mantelnya sebelum mengeluarkan sesuatu dan meletakkan sebuah benda di tangan masing-masing tetua. Kita semua adalah tetua istana Huaiyuan. Aku mendapatkan barang-barang ini dari alam elemen tanah karena keberuntungan. Aku akan meminjamkannya padamu. Anda bisa memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup di medan perang dengannya. Ketika kamu kembali dan tidak membutuhkannya, kamu bisa mengembalikannya padaku. Setelah mengatakan itu kepada kedua tetua, Zhang Tai langsung membuka pintu dan pergi sebelum kedua tetua memberikan tanggapan. Saat melihat benda di tangan mereka, Penatua Murai dan Penatua Muyu sangat terkejut, secara mental dan spiritual. Ini adalah... Penatua Muyu menelan ludahnya dengan paksa saat dia menatap ke arah Penatua Murai. Tangan Penatua Murai juga bergetar ketika dia berkata, ada sesuatu di dalamnya. Di dalam 2 cincin jari teleportasi luar angkasa, terdapat berbagai obat-obatan, makanan, air, dan lebih dari 200 kristal elemen tanah.
yang memungkinkan seorang kesatria bertahan 10 tahun di negara Taixia tanpa persediaan apapun. Selain itu, ada pedang panjang rahasia berwarna perak cemerlang yang digunakan untuk pertarungan jarak dekat yang mengambang di ruang setiap cincin jari. Kecuali Zhang Tai, hanya Zhang Taixuan, kepala klan dari klan Zhang yang memperoleh cincin jari teleportasi ruang angkasa gubernur provinsi ketika ia menjabat sebagai gubernur provinsi Yuzhou. Zhang Tai menghadiahkan 2 cincin jari teleportasi luar angkasa untuk 1 kali. Selain itu, ada benda rahasia berwarna perak di setiap cincin jari teleportasi luar angkasa. Sungguh suatu perbuatan yang murah hati. Penatua Murai dan Penatua Muyu tidak membayangkan bahwa Zhang Tai bisa memberi mereka kelangkaan setelah memanggil mereka. Pertapa Qianji selalu bisa memberi kita kejutan. Penatua Muyu menghela nafas dengan emosi karena dia sepenuhnya diyakinkan oleh Penatua Musen. Singkirkan, itu adalah ketulusan Penatua Musen. Penatua Murai juga menghela nafas dengan perasaan. Karena peralatan ini dapat memberi mereka peluang lebih besar untuk bertahan hidup di medan perang, tentu saja kedua orang tersebut tidak akan menolaknya. Saat Penatua Muyu akan mengenakan cincin jari, dia menemukan bahwa Penatua Murai langsung menggantungkannya ke kalung rune mithril sebelum menyembunyikannya di bawah pakaiannya dengan hati-hati. Penatua Muyu menjadi ragu-ragu sejenak sebelum melepaskan cincin dari jarinya dan menggantungkannya di lehernya dengan kalung. Bersikap rendah hati selalu bagus. Jika seorang ksatria besi hitam mengenakan cincin jari teleportasi ruang angkasa, itu akan terlalu mencolok karena hanya beberapa elit kuat di sangat sedikit klan super dan 7 sekte teratas di negara Taixia yang bisa memakainya. Setelah memasang cincin di jari, kedua tetua itu tersenyum satu sama lain sebelum membuka pintu dan kembali ke lobi. Zhang Tai dan kedua tetua istana Huaiyuan tidak menyadari bahwa jari Zhang Taixuan yang mengenakan cincin jari berwarna-warni sedikit bergerak ketika Zhang Tai mengeluarkan 2 peralatan teleportasi luar angkasa dari Castle of Black Iron. Selain Zhang Taixuan yang sedang berjalan, tidak ada orang lain yang memperhatikan hal itu. Saudara Lu, ini dia. Zhang Taixuan mendorong pintu ruangan yang sunyi itu, memperlihatkan 1 meja dan 2 kaus kaki cattail yang terlipat satu sama lain. Hahaha, ini pertama kalinya aku bermain game Go dengan saudara Taixuan. Saudara Taixuan, kuharap kamu tidak menyimpan keahlianmu. Lu Dingzi tertawa. Saudara Lu pasti memiliki diatesis psikologis yang hebat karena kamu masih tertarik untuk memainkan permainan Go sebelum pergi melawan iblis di medan perang di perbatasan barat negara Taixia. Melalui berbicara langsung dengan saudara Lu, saya juga belajar bagaimana menjadi tenang dalam kekacauan dan memupuk semangat vital saya seperti Anda. Zhang Taixuan berkata dengan rendah hati. Saya terlalu dipuji, kemampuanku untuk memelihara jiwa vitalku jauh lebih buruk dibandingkan dengan mendiang orang bijak di negeri Taixia. Semoga kamu tidak menertawakanku. Kedua orang itu tertawa saat mereka memulai permainan Go. Kali ini, Zhang Tai tidak bermaksud memamerkan kekayaannya dengan memberikan 2 peralatan teleportasi luar angkasa dan 2 item rahasia perak kepada Penatua Murai dan Penatua Muyu. Tidak ada yang ingin menarik kedua tetua itu ke sisinya. Dia melakukan itu hanya demi hati nuraninya. Di medan perang antara manusia dan iblis, bahkan para ksatria pun akan terbunuh dengan mudah. Sebagai anggota istana Huaiyuan, Zhang Tai hanya berharap kedua tetua istana Huaiyuan dapat memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup di medan perang berdasarkan kemampuannya sendiri. Jika Zhang Tai tidak memberikan bantuan apapun kepada kedua tetua istana Huaiyuan dan kedua tetua itu akhirnya mati di medan perang, Zhang Tai mungkin akan dilanda hati nurani selama sisa hidupnya. Zhang Tai tahu bahwa Penatua Murai memiliki busur rahasia berwarna perak, namun, busur besar hanya cocok untuk pertempuran jarak jauh, bukannya pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, ia langsung meninggalkan senjata yang cocok untuk pertarungan jarak dekat di setiap cincin jari teleportasi luar angkasa. Hanya dalam beberapa hari, Zhang Tai telah menghadiahkan 4 peralatan teleportasi luar angkasa. Namun, dia masih memiliki banyak peralatan teleportasi luar angkasa. Orang lain pasti akan sangat terkejut jika mereka mengetahui hal itu. Setelah menghadiahkan 2 peralatan teleportasi luar angkasa kepada Penatua Murai dan Penatua Muyu, Zhang Tai juga kembali ke lobi dan duduk di sebelah pertapa pengangkat gunung dengan mata tertutup. Dia memvisualisasikan lusinan sempoa di benaknya dan mulai menghitung pada saat yang bersamaan. Dalam 1 menit berikutnya, Penatua Murai dan Penatua Muyu juga kembali. Mereka juga duduk di suatu tempat dengan penampilan yang sama dan mulai berkultivasi dengan tenang. Setelah beberapa saat, lobi menjadi sunyi meskipun ada lebih dari 40 ksatria di dalamnya. Zhang Tai sedang melakukan 4 operasi aritmatika dengan 27 sempoa pada saat yang bersamaan. Setelah kembali dari hutan belantara es dan salju, energi spiritual Zhang Tai kembali meraung. Hasilnya, Zhang Tai bisa menyelesaikan 27 tugas sekaligus. Namun, Zhang Tai merasa bahwa dia telah mencapai batas atas sutra mental ribuan manik dan kemampuan multitaskingnya.
Setelah mencapai langkah ini, meskipun dia dapat memvisualisasikan lebih banyak sempoa pada saat yang bersamaan, dia tidak dapat mengoperasikan sempoa ke-28 pada saat yang bersamaan. 27 adalah angka yang ajaib. Orang Hua mengatakan bahwa 9 adalah angka yang ekstrim. 27 adalah 3 kali lipat dari 9. 27 juga merupakan pangkat 3 dari 3. 27 adalah bilangan asli, bilangan ganjil, bilangan komposit dan bilangan ketujuh dari deret Lucas. 1/27 adalah jumlah lingkaran tak terhingga yang diulangnya adalah 037. Sama halnya dengan jumlah buah yang dihasilkan oleh pohon kecil itu terbatas, Zhang Tai tahu bahwa keterampilan multitasking juga terbatas. Melalui upaya terus-menerus, Zhang Tai juga dapat memvisualisasikan lebih dari 1000 sempoa di pemahaman pada saat yang sama, bahkan lebih. Zhang Tai merasa dia masih memiliki kelebihan energi spiritual. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia hanya bisa memanipulasi 27 sempoa secara mandiri pada saat yang bersamaan. Dia bisa membuat semua sempoa lainnya bergerak. Namun, dia hanya bisa menghitung 20 jenis persamaan dengan sempoa lainnya pada saat yang bersamaan, bukannya mengerjakannya sendiri-sendiri. Setelah cukup lama dan memastikan bahwa ia tidak dapat mengoperasikan 28 sempoa secara mandiri pada saat yang bersamaan, Zhang Tai akhirnya menyerah. Saat Zhang Tai bersiap untuk anggota sempoa itu dalam pikirannya, pemandangan di mana lebih dari 1000 sempoa berkumpul satu sama lain tiba-tiba mengingatkan Zhang Tai akan sesuatu. Zhang Tai menjalankan energi spiritualnya sementara lebih dari 1000 sempoa di pikirannya bergerak pada saat yang bersamaan. Namun, kali ini, Zhang Tai tidak menggunakan sempoa tersebut untuk melakukan perhitungan aritmatika, sebaliknya, dia mengumpulkan sempoa itu dan mengubahnya menjadi tembok besar yang menutupi janggut sempoa. Dinding-dinding besar ini segera mengingatkan Zhang Tai pada roda gigi perhitungan yang padat seperti cakar berlapis gula pada tongkat di komputer uap itu. Mereka sangat mirip. Bagaimana jika saya bisa memvisualisasikan janggut bundar itu sebagai roda gigi dan seluruh komponen lain dari komputer uap? Jika demikian, saya dapat memvisualisasikan komputer uap dalam pikiran saya. Sebuah pencerahan terlintas di benak Zhang Tai. Kami tiba di kota Yanzhou. Sebelum Zhang Tai mencobanya, sebuah suara terdengar. Lebih dari 3 jam telah berlalu begitu cepat. Zhang Tai langsung membuka matanya. Kastil besi hitam bab 1276, berkumpul 2. Kami tiba di kota Yanzhou. Anda akan menuju perbatasan barat negara Taixia dengan semua ksatria lainnya di wilayah militer timur laut dari sini. Zhang Taixuan berharap Anda bisa memberikan pukulan besar kepada iblis demi keselamatan negara Taixia, harap Anda dapat kembali dengan selamat sesegera mungkin. Aku menunggumu dengan jamuan makan. Saat Zhang Tai membuka matanya, dia melihat Zhang Taixuan berdiri di lobi dan berbicara dengan mereka. Setelah mengatakan itu, Zhang Taixuan membungkuk ke arah mereka. Pintu Palka Airboat telah dibuka. Semua ksatria dari Provinsi Yuzhou mulai turun dari perahu satu demi satu. Zhang Taixuan hanya berdiri di satu sisi pintu Palka dengan tangan bersilang di depan tubuhnya saat dia melihat para ksatria itu. Zhang Tai juga berdiri dan berjalan menuju pintu keluar bersama pertapa pengangkat gunung, Bai Suxian, Penatua Murai, dan Penatua Muyu. Namun, dia menjadi sedikit ragu ketika melewati Zhang Taixuan. Saya sudah lama tidak menerima kabar tentang Lan Yunxi. Saya ingin tahu apakah Lan Yunxi telah menjadi Dewi Istana Yaogong dari Sekte Fantasi Taiyi? Akankah Lan Yunxi pergi ke medan perang di perbatasan barat negara Taixia kali ini? Baru setelah Zhang Tai menyadari bahwa ia tidak dapat melihat Lan Yunxi lagi. Barulah ia menyadari bahwa ia lupa meninggalkan perangkat komunikasi penginderaan jauh di dalam kalung pelindungnya demi komunikasi. Terkadang, ketika Anda terlalu lama merindukan seseorang, Anda mungkin sudah terbiasa dengannya. Saat orang itu berdiri di depan Anda akan lupa cara menangkapnya. Zhang Tai mau tidak mau ingin bertanya kepada Zhang Taixuan tentang Lan Yunxi. Namun, dia akhirnya berkata, Kepala klan, setelah aku meninggalkan Provinsi Yuzhou, tolong urus wilayah karunia naga api dan kota Jinwu untukku. Zhang Taixuan melirik Zhang Tai sebelum mengungkapkan senyuman tipis, Elder Musen, jangan khawatir. Setelah pembicaraan singkat itu, Zhang Tai turun dari perahu. Entah kenapa, Zhang Tai selalu merasa terasing dari kepala klan istana Huaiyuan. Perasaan itu benar-benar berbeda dari yang dirasakan oleh para tetua istana Huaiyuan lainnya. Apakah stresnya seperti bagaimana seorang pemuda bertemu ayah mertuanya atau karena Zhang Taixuan sulit didekati karena pertimbangan mendalam sebagai kepala klan istana Huaiyuan? Zhang Tai bingung. Ketika Zhang Tai turun dari perahu, dia sudah lama melupakan pikiran-pikiran yang mengganggu itu. Sebuah kam militer besar muncul di hadapannya di bawah matahari terbenam. Berada di luar kota Yanzhou, kam tersebut berada dalam yurisdiksi kota Yanzhou. Jaraknya sekitar 20 mil dari kota Yanzhou. Tepat di lereng bukit di kam di luar kota Yanzhou, tembok kota-kota Yanzhou yang tinggi dan megah di kejauhan bersinar terang di bawah matahari terbenam.
Kota Yanzhou adalah kota provinsi di Provinsi Yanzhou dan pusat wilayah militer timur laut. Kota Yanzhou juga merupakan kota kelas A, namun, kota Yanzhou jauh lebih besar daripada kota Yuzhou. Karena kota Yanzhou telah berkembang selama ratusan tahun, kemakmurannya tidak akan pernah bisa ditandingi oleh kota Yuzhou yang baru saja didirikan. Zhang Tai bisa melihat banyak lahan terbuka yang belum ditanami. Namun, Zhang Tai melihat banyak bangunan tidak rata di luar kota Yanzhou. Kepadatan penduduk di sekitar kota Yanzhou pasti 10 kali lipat bahkan puluhan kali lebih besar dibandingkan kepadatan penduduk di sekitar kota Yuzhou. Perahu udara naik dan turun di lapangan pelatihan yang luasnya lebih dari 80 mil persegi. Setiap kali sebuah kapal udara mendarat, seseorang akan turun darinya. Zhang Tai turun dari salah satu kapal udara ini. Semua orang yang turun dari airboat ini mengenakan ksatria manusia dengan kostum berbeda. Mereka semua melihat sekeliling seolah-olah itu adalah sesuatu. Tak perlu dikatakan lagi, Zhang Tai tahu bahwa mereka juga dipanggil ke sini atas perintah Xuan Yuan seperti dia. Saat Zhang Tai turun dari airboat, dia merasakan suasana intens memenuhi kamp militer. Ksatria dari Provinsi Yuzhou berkumpul di wilayah biru di lapangan latihan. Ksatria dari Provinsi Yuzhou berkumpul di wilayah biru di lapangan latihan. Ksatria dari Provinsi Mozhou berkumpul di wilayah hitam di lapangan latihan. Ksatria dari Provinsi Mozhou berkumpul di wilayah hitam di lapangan latihan. Ksatria dari Provinsi Chaozhou berkumpul di wilayah hijau di lapangan latihan. Ksatria dari Provinsi Chaozhou berkumpul di wilayah hijau di lapangan latihan. Saat dia turun dari airboat, Zhang Tai mendengar suara keras. Zhang Tai mendongak dan melihat seorang ksatria manusia berbaju perang melayang di langit di atas kamp militer sambil melepaskan kinya sepenuhnya dan mengulangi keputusan monoton itu dengan cara yang agung seperti pengeras suara humanoid yang besar. Pertapa pengangkat gunung mendongak saat pupil matanya berkontraksi. Di saat yang sama, dia bergumam, ksatria bayangan. Jika bukan seorang ksatria bayangan, bagaimana dia bisa mengendalikan begitu banyak ksatria? Itu benar. Pertapa pengangkat gunung mengangguk. Ksatria ini adalah kanselir tinggi di tentara armor hitam, bisik Bai Suxian. Bagaimana Anda tahu bahwa kanselir tinggi tentara armor hitam selalu memiliki fitur yang jelas pada armor tempur mereka? Saya pernah melihatnya di rumah Tuan Guangnan. Zhang Tai melirik ke arah ksatria bayangan itu sambil mengangguk dan berkata, ayo kita berkumpul di wilayah biru dulu. Mungkin Zhang Tai akan merasa bahwa ksatria bayangan itu sangat menakjubkan sebelumnya. Namun, setelah mengalahkan seorang ksatria bayangan, Zhang Tai tidak lagi takut pada ksatria bayangan meskipun ksatria bayangan masih kuat di hati Zhang Tai. Zhang Tai melihat sekeliling dan menemukan para ksatria lain yang turun dari kapal udara juga dikejutkan oleh pengeras suara humanoid itu. Mendengar suara itu, mereka pun dengan sadar pergi ke daerahnya masing-masing. 43 ksatria dari Provinsi Yuzhou juga berjalan menuju wilayah mereka sendiri di tempat latihan. Baru beberapa saat kemudian, mereka sudah sampai di lokasinya. Itu adalah tempat latihan di kamp militer. Itu adalah mimbar tinggi di seberang tempat latihan. Tempat latihan telah dibagi menjadi 8 wilayah. Setiap daerah memiliki warna yang menarik dan mudah dikenali. Masing-masing berwarna merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, ungu dan hitam yang masing-masing berhubungan dengan Provinsi Yuzhou, Provinsi Gaozhou, Provinsi Mozhou, Provinsi Tongzhou, Provinsi Qiongzhou, Provinsi Yanzhou, Provinsi Huizhou, dan Provinsi Chaozhou. Setelah turun dari airboatnya, para ksatria itu pergi berkumpul di berbagai daerah. Setelah tiba di tempat latihan, Zhang Tai segera menyadari bahwa terlalu sedikit ksatria yang datang dari Provinsi Yuzhou. Setiap wilayah di tempat latihan mencakup puluhan mu dan dapat menampung ribuan orang. Daerah lain penuh sesak karena semuanya menampung 300 sampai 1000 ksatria. Hanya wilayah biru di Provinsi Yuzhou yang memiliki 43 ksatria, sangat kontras dengan jumlah ksatria di wilayah lain. Kastil Besi Hitam bab 1277, berkumpul 3. Hanya ada sedikit ksatria di Provinsi Yuzhou. Provinsi Yuzhou hanyalah provinsi tandus beberapa tahun lalu. Itu baru saja didirikan. Provinsi ini luas dan berpenduduk jarang. Sudah menjadi sesuatu bagi mereka untuk memiliki para ksatria ini. Mereka bahkan menugaskan 2 wanita cantik terbaik. Mereka benar-benar memanjakan mataku. Seorang pria berkata sambil mendecakkan lidahnya. Karena sangat sedikit ksatria yang datang dari Provinsi Yuzhou, 43 ksatria tersebut menarik perhatian banyak ksatria lainnya, menyebabkan diskusi hangat. Karena jumlah orangnya sedikit, Bai Suxian, Guo Hongyi, dan Zhang Tai menjadi sangat istimewa. Di negara Taixia, jumlah ksatria wanita jauh lebih sedikit dibandingkan ksatria pria. Dapat dikatakan bahwa ksatria wanita jarang ditemukan di negara Taixia. Ksatria wanita manapun akan menarik perhatian besar dimanapun mereka berada. Belum lagi Bai Suxian dan Guo Hongyi yang masing-masing berpenampilan jauh dan cemerlang. Zhang Tai lebih menonjol. Di antara semua ksatria saat ini, tidak ada orang lain yang lebih muda dari Zhang Tai.
Di antara para ksatria lainnya, yang termuda adalah ksatria besi hitam yang berusia 20-an. Mengingat penampilan Zhang Tai, dia benar-benar seperti remaja. Bahkan seorang ksatria besi hitam berusia 17 tahun pun akan menjadi pusat perhatian publik, belum lagi Bai Suxian berdiri di sisi Zhang Tai seperti seorang istri yang berperilaku baik. Dipimpin oleh seorang ksatria wanita yang brilian dan dewasa, tentu saja, Zhang Tai adalah yang paling menarik perhatian saat ini. Siapa ksatria berusia 17 tahun di samping ksatria wanita di sana itu? Bagaimana dia bisa begitu muda? Banyak lampu mata dilemparkan ke Zhang Tai. Dikatakan bahwa ada talenta muda di klan Gu di provinsi Yuzhou bernama Gu Qingyun. Dia telah menjadi seorang ksatria di usia muda. Apakah orang itu Gu Qingyun? Mustahil. Pernahkah kamu melihat 3 orang berbaju kuning? Mereka adalah tetua klan Gu. Saya kenal penatua Gu Qinglong. Pemuda itu tidak berada di pihak para tetua Gu. Tidak ada lagi tebakan. Ksatria termuda di antara para ksatria dari provinsi Yuzhou adalah Zhang Tai, Pertapa Qianji, yang juga merupakan pemilik sekte naga besi. Ksatria wanita di sisinya adalah putri dari istana Tuan Guangnan. Iya, orang itu adalah Zhang Tai sang Pertapa Qianji. Saya ingat fotonya ketika Pertapa Qianji dijebak oleh gereja mencapai surga dan dicari oleh Mahkamah Agung beberapa tahun lalu. Penampilannya tetap tidak berubah. Dikatakan bahwa Pertapa Qianji dapat mempertahankan penampilan mudanya dan dia menyukai wanita dewasa dan cemerlang. Sepertinya benar. Hearing those discussions in the surroundings, Bai Suxian threw a glance at Zhang Tai with a keen smile. Zhang Tai struck his nose bashfully as he swore, "Damn, they don't talk about so many good things that he did in Fire Dragon Bounty territory, but only pay attention to which kind of woman he like. Are all night that gossipy?" In the discussions, an airboat landed as another team of knights got off the airboat. The latest team of knights then walked over Harry from afar. Before arriving at the drill ground, one person among those knights had burst out into laughter, arousing the attention of so many people at present. Hahaha, I've not imagined that I could meet Qianji Hermit Here. After the fight with the Hermit, I've got so many new enlightenment on fixed position. It's a pleasant thing in my life to fight demons together with Qianji Hermit in the west border of Taixia country. Nangong Seng strode out of those nights as he sighed while chopping his fist toward Zhang Tai. Nangong Seng sighed loudly with a passionate and heroic look. I expressed the fact that he was defeated by Zhang Tai in another manner as he felt that it was not a shame or a failure but manifesting that he was qualified to fight Qianji Hermit. After hearing his word, many knights on the drill ground moved their eyes onto Nangong Seng's face. Zhang Tai was clear about Nangong Seng's thought, however, out of kindness, people with a smile should not be beaten. After suffering a loss in front of Zhang Tai, Nangong Seng had changed his attitude toward Zhang Tai greatly and respected him pretty much. In his rotating chakra ceremony, Nangong Seng even sent a heavy gift to him, therefore, Zhang Tai would not make Nangong Seng embarrassed at this moment. Nangong Seng just like putting on his airs and was a bit obsessed with fame and gain. Although he was good at sailing with the wind, he was not too evil or vicious. Of course, Zhang Tai could forgive him. Under the gaze of the public, Zhang Tai also chopped his fist toward Nangong Seng as he said, "Master Nangong, I'm overpraised. I'm just fulfilling my responsibility after retrieving the Xuan Yuan command. By contrast, Immortal Fist Position sect is more generous. In order to respond to Xuan Yuan command, all the owner and the elders of your sect have come. I really admire about the loyalty and braveness of Master Nangong and the other 2 elders of Immortal Fist Position sect." After hearing Zhang Tai's praise, Nangong Seng immediately looked as brilliant as being shone by a searchlight. Even the 2 elders behind him chested out unconsciously. Nangong Seng glanced around as if he was a hero before replying, "Thanks for your praise, Qianji Hermit. All the Knight of Iron Dragon sect have arrived too. Besides Hermit, Mountain Lifting Hermit and Princess Bai had also arrived. You're more admirable. Hopefully, I could see Hermit's powerful fist position on the battlefield in a few days." Zhang Tai tahu bahwa Nangong Seng mungkin tidak tahu bahwa ada 2 tetua lagi yang bergabung dengan sekte naga besi. Namun, dia tidak perlu menjelaskannya kepada Nangong Seng saat ini, sebaliknya, Zhang Tai hanya mengangguk sambil tersenyum. Tak lama setelah itu, Nangong Seng dan 2 tetua posisi tinju abadi lainnya berdiri di wilayah ksatria dari Provinsi Yanzhou. Pembicaraan antara Nangong Seng dan Zhang Tai mengkonfirmasi identitas Zhang Tai. Melalui pembicaraan mereka, yang lain juga mengetahui bahwa sekte naga besi dan posisi tinju abadi menugaskan pemilik dan semua tetua mereka untuk menanggapi perintah Xuan Yuan. Sejujurnya, sekte naga besi dan posisi tinju abadi benar-benar setia dan berani. Oleh karena itu, sekte naga besi dan posisi tinju abadi mendapatkan rasa hormat dari banyak orang sekaligus. Airboat lainnya terus-menerus mendarat karena semakin banyak ksatria yang turun dari airboat dan memasuki wilayah mereka sendiri di tempat latihan.
Dibandingkan dengan jumlah ksatria dari provinsi lain yang terus bertambah, jumlah ksatria dari provinsi Yuzhou tetap tidak berubah. Para ksatria dari klan Zhu, klan gubernur provinsi Yanzhou, dan klan Qian, klan gubernur provinsi Tongzhou juga terus berdatangan. Semua tetua klan yang akrab dengan Zhang Tai menyapa Zhang Tai dengan mengangguk ke arahnya sambil tersenyum atau berbicara singkat dengan Zhang Tai. Saat menyaksikan semua ini, banyak orang yang mengamati Zhang Tai diam-diam memberikan komentar baru pada Pertapa Qianji. Pertapa Qianji tidak hanya kuat dan terkenal tetapi juga memiliki popularitas yang tinggi. Dia tidak pernah menjadi orang narsis seperti itu. Ketika semakin banyak ksatria yang tiba di tempat latihan, Zhang Tai merasakan kekuatan besar negara Taixia sebagai pusat manusia untuk pertama kalinya. Seluruh 8 provinsi di wilayah militer timur laut menugaskan lebih dari 10.000 ksatria di sini. Kecuali provinsi Yuzhou, masing-masing provinsi lainnya telah menugaskan setidaknya 1.000 ksatria di sini. Di antaranya, provinsi besar seperti Provinsi Gyeongsu, Provinsi Yanzhou, Provinsi Huizhou, dan Provinsi Chaozhou masing-masing menugaskan sekitar 2.000 ksatria di sini. Kontingen ksatria manusia seperti itu tidak terbayangkan di anak benua Wei. Banyak ksatria saat ini yang mengenakan pakaian dengan warna dan seragam yang sama. Saat melihat mereka, orang akan tahu bahwa mereka berasal dari klan yang sama. Klan Zhu, klan gubernur provinsi Yanzhou menugaskan 18 ksatria, klan Qian, klan gubernur provinsi Tongzhou menugaskan 11 ksatria. Jumlah ksatria yang ditugaskan oleh kedua klan tersebut paling banyak rata-rata di antara klan-klan di provinsi Yanzhou dan provinsi Tongzhou. Di wilayah ksatria dari provinsi Tongzhou dan provinsi Yanzhou, banyak klan menugaskan 20-30 ksatria di sini. Meskipun ada klan yang memiliki sejarah ribuan tahun di negara Taixia, tidak ada gubernur provinsi yang menjabat lebih dari 100 tahun. Kecuali jabatan gubernur provinsi Yuzhou yang diperebutkan ketika provinsi Yuzhou berdiri, semua gubernur provinsi di provinsi lain diangkat langsung oleh Mahkamah Agung atau Bukit Xuanyuan. Gubernur provinsi dari satu marga paling banyak dapat menjabat beberapa kali, mulai dari 10 tahun hingga puluhan tahun. Setelah itu, mereka akan dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi atau mengundurkan diri. Sebenarnya semua marga besar di setiap provinsi memiliki gubernur provinsi. Di mata banyak orang, jika suatu marga dapat memiliki gubernur provinsi, maka marga tersebut akan menjadi marga besar. Gubernur provinsi klan Qian dan klan Zhu baru saja menjabat selama beberapa tahun. Masuk akal jika latar belakang klan mereka tidak sebanding dengan klan lain di provinsi Yanzhou dan provinsi Tongzhou. Klan-klan besar yang dapat menugaskan puluhan ksatria klan mungkin memiliki anggota klan yang bertugas di Bukit Xuanyuan atau 4 pasukan teratas di negara Taixia atau tidak ada bandingannya di satu wilayah sebagai sekte independen atau bahkan memiliki hubungan erat dengan 7 sekte teratas di negara Taixia. Jika mereka tidak memiliki gubernur provinsi saat ini. Ketika Zhang Tai bertanya-tanya tentang pemandangan yang begitu megah, Bai Suxian memberitahunya secara rahasia yang membantu Zhang Tai melihat cahaya secara tiba-tiba. Setelah ksatria kedua klan tiba di sini selama beberapa menit, sebuah kapal udara yang tampak aneh menurun. Tak lama setelah itu, pintu Palka dibuka sementara tim yang terdiri lebih dari 200 ksatria berjubah sutra boa merah hitam turun dari perahu di bawah kepemimpinan seorang ksatria bayangan. Yang mencakup lebih dari 20 ksatria bumi. Semuanya mantap dan serius. Masing-masing dari mereka mengenakan topi bambu dengan koper berbentuk persegi panjang yang tampak aneh di punggungnya. Saat mereka turun dari kapal udara, mereka telah memasuki wilayah untuk mencari ksatria dari Provinsi Mozhou, meningkatkan jumlah ksatria di Provinsi Mozhou secara signifikan. Alhasil, hal itu menarik perhatian publik. Mereka adalah ksatria Istana Persaudaraan dari Provinsi Mozhou. Kepala klan Mo, seseorang berseru. Kastil Besi Hitam bab 1278, disiplin militer ketat. Kepala klan, ini adalah pertama kalinya Zhang Tai melihat kepala klan. Sejujurnya, Zhang Tai memang terkejut dengan medan ki yang hebat di klan Mo. Satu klan dapat menugaskan lebih dari 200 ksatria untuk menanggapi perintah Xuanyuan. Klan yang sangat kuat, apa hubungan antara Provinsi Mozhou dan Istana Persaudaraan klan Mo? Zhang Tai bertanya pada Bai Suxian melalui cara rahasia. Saat Bai Suxian tumbuh besar di rumah Lord Guangnan, dia terus-menerus terpengaruh oleh apa yang dia lihat dan dengar. Bai Suxian sangat akrab dengan berbagai cerita orang dalam, hubungan dan sindiran mengenai pejabat negara Taixia. Oleh karena itu, Bai Suxian memenuhi syarat untuk menjadi konsultan Zhang Tai. Sebelum Provinsi Mozhou didirikan, Istana Persaudaraan klan Mo telah berakar di Provinsi Mozhou dan memiliki pengaruh besar di sana. Ketika Provinsi Mozhou didirikan, klan Mo di Istana Persaudaraan sudah menjadi klan lokal yang sangat kuat. Klan Mo dari Pavilion Persaudaraan juga merupakan kepala klan yang bermarga Mo. Selain itu, klan Mo juga disebut Sekte Mo. Inti dari ideologi Sekte Mo berasal dari orang bijak kuno di negara Taixia. Nama Provinsi Mozhou juga terkait dengan Sekte Mo dan klan Mo.
Selama ratusan tahun terakhir, setidaknya 10 gubernur provinsi Mozu berasal dari klan Mo, 2 kepala klan dari klan Mo bahkan telah menjabat sebagai komandan wilayah militer Timur Laut. Meskipun sekte Mo tidak sehebat 7 sekte teratas di negara Taixia, mereka patut kita hormati. Mana yang lebih kuat, sekte Mo atau partai Gobling? Sekte Mo mungkin tidak memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan partai Gobling, namun sekte Mo jelas lebih solidaritas dan kohesif dibandingkan partai Gobling. Bahkan 7 sekte teratas pun tidak memiliki solidaritas seperti sekte Mo. Hanya klan Mo dari Istana Persaudaraan di Provinsi Mozu yang merupakan klan dan sekte di negara Taixia. Klan Mo memiliki terlalu banyak ksatria. Bai Suxian melirik Zhang Tai sambil tersenyum tipis sambil berkata, kamu harusnya tahu bagaimana mereka meminta keturunan setingkat ksatria? Bagaimana? Semua keturunan klan Mo setingkat ksatria setidaknya harus melahirkan 100 bayi untuk klan Mo. Jika mereka tidak bisa mencapai target itu, mereka akan dihukum berat di klan Mo. Mereka yang melahirkan lebih banyak bayi akan diberi imbalan. Anggota biasa klan Mo juga bangga memiliki lebih banyak bayi. Setidaknya 100 bayi, disiplin rumah tangga. Zhang Tai hampir melontarkan matanya saat dia berkata, itu terlalu berlebihan. Satria mampu membelinya, bagaimana dengan anggota biasa klan Mo? Tidaklah berlebihan jika klan Mo menugaskan begitu banyak satria di sini. Selain itu, klan Mo terkenal dengan pengrajinnya yang terampil. Barang dagangan klan Mo terkenal di seluruh dunia. Selain itu, klan Mo juga merupakan klan kaya di negara Taixia. Selain itu, klan Mo juga memuja sifat berhemat. Dikatakan bahwa para ksatria Mo biasanya mengenakan gaun kain dan sandal jerami serta mengambil makanan dan minuman kasar. Ayahku memberitahuku bahwa klan Mo dari Istana Persaudaraan adalah klan paling hemat dan ketat di negara Taixia. Zhang Tai langsung memahaminya. Meskipun peraturan klan Mo tampak tidak fleksibel, jika mereka dapat dengan ketat mengikuti aturan ini selama ratusan tahun, klan Mo dan sekte Mo akan menjadi sangat kuat. Sampai batas tertentu, pengiriman mengalami kesulitan, orang adalah kekuatan. Klan dengan bayi lebih banyak akan lebih diuntungkan dibandingkan klan dengan bayi lebih sedikit. Meskipun keunggulan ini tidak terlihat jelas pada awalnya, ketika mencapai skala tertentu, keuntungan akan menjadi penentu. Tentu saja, tidak sulit bagi klan kaya dan hemat untuk membesarkan banyak anak. Ketika Zhang Tai memikirkan hal itu, dia melirik tim klan Mo dari Istana Persaudaraan. Secara kebetulan, seorang ksatria bayangan yang memimpin tim klan Mo sedang mengawasinya. Itu adalah seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan bersahaja. Saat mereka saling memandang, mereka menjadi sedikit terkejut pada saat bersamaan. Namun, Zhang Tai merasa lelaki tua itu tidak memusuhi dia. Zhang Tai kemudian sedikit mengangguk ke arah ksatria bayangan klan Mo. Tetua klan Mo juga mengangguk ke arah Zhang Tai sambil tersenyum tipis. Setelah para ksatria klan Mo tiba di sini untuk waktu yang singkat, beberapa kapal udara lagi tiba. Setelah itu, tidak ada lagi airboat yang mendarat selama lebih dari 10 menit. Saat Zhang Tai berpikir bahwa ini mungkin semua ksatria di wilayah militer Timur Laut. Dia melihat 5 kapal udara hitam sepanjang lebih dari 1000 meter terbang ke arah sini dari utara dengan ki pembunuh yang kuat. Mereka langsung melayang di atas kam militer ini. Saat airboat tiba, beberapa bayangan manusia melesat dari airboat, membuat orang pusing. Dalam sepersekian detik, 5 orang sudah berdiri di mimbar. 1 orang di tengah-tengah 5 orang itu adalah seorang lelaki tua yang memiliki alis panjang seputih salju dan mata dingin. Saat lelaki tua itu tiba, Zhang Tai merasa seperti melihat puncak gunung yang agresif dan menjulang tinggi yang terdiri dari pedang panjang di depan matanya dengan rasa penindasan yang kuat. Orang-orang hampir tidak bisa menatap langsung ke matanya. Saat lelaki tua itu melirik dari mimbar, rasanya seperti puluhan ribu pedang ki menyapu tanah latihan. Pedang panjang beberapa ksatria langsung melompat keluar dari sarungnya. Akibatnya, begitu banyak orang saat ini mengubah wajah mereka sementara seluruh tempat latihan dipenuhi dengan dengungan pedang. Sungguh luar biasa. Zhang Tai juga ketakutan. Mengingat ki yang kuat dari lelaki tua ini, dia merasa seperti raja pedang. Di hadapan lelaki tua ini, Zhang Tai merasa bahwa apa yang disebut basis budidayanya sebagai ahli pedang hanyalah bahan tertawaan. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia adalah seorang bijak pedang di depan lelaki tua ini? Ksatria bayangan yang baru saja melayang di langit juga berada di mimbar tepat di samping lelaki tua itu. Selain itu, Komandan Cheng dari wilayah militer Timur Laut dan 2 ksatria aneh lainnya juga berada di pihak lelaki tua itu. Saya Ye King Cheng. Orang tua itu membuka mulutnya yang terdengar seperti logam. Saat dia membuka mulutnya, semua dengungan pedang di lapangan latihan telah berhenti sementara ada keributan di antara para ksatria seolah-olah nama ini ajaib. Ini adalah mantan marsal dari Black Armor Army, pilar marsal kelas 1 dari negara Taixia. Dia sudah pensiun sejak Perang Suci terakhir. Bai Suxian berkata di samping Zhang Tai. Tidak diragukan lagi, lelaki tua ini adalah seorang ksatria surgawi. Atas permintaan Kaisar Xuan Yuan lebih dari 10 tahun yang lalu.
Lelaki tua ini akan bertanggung jawab untuk memerintah pasukan ksatria di wilayah militer timur laut selama Bukit Xuanyuan menyampaikan perintah kepada Xuanyuan untuk memanggil para ksatria untuk melawan iblis. Ini penghitungan berbentuk harimau Xuanyuan yang diberikan Kaisar Xuanyuan kepadaku. Lelaki tua itu menjelaskan ketika sebuah penghitungan berbentuk harimau cemerlang yang panjangnya sekitar 33 cm muncul di tangannya. Orang tua itu mengendurkan tangannya. Penghitungnya yang berbentuk harimau kemudian melayang miring sambil mengeluarkan cahaya kuning. Dalam cahaya, gambar harimau ganas muncul seperti totem pertempuran Qi. Harimau ganas itu mengaum ke arah langit, yang dapat didengar oleh semua orang saat ini. Setelah itu, harimau ganas itu memasuki penghitungan Xuanyuan yang berbentuk harimau. Setelah memandangi penghitungan berbentuk harimau untuk sementara waktu, Zhang Tai menemukan bahwa Ye Qingcheng tidak mengendalikan penghitungan berbentuk harimau dengan energi spiritualnya sebagai penguasa ilahi, tetapi pedang Qi yang menjulang di sekelilingnya. Pedang Qi membawa penghitungan Xuanyuan berbentuk harimau di udara seperti air. Terbukti, penghitungan berbentuk harimau ini juga merupakan perlengkapan rune khusus. Penghitungan Xuanyuan berbentuk harimau yang diberikan oleh Kaisar Xuanyuan adalah bukti resmi bagi Ye Qingcheng untuk memimpin begitu banyak ksatria. Tanpa persetujuan Kaisar Xuanyuan dan kualifikasi sebagai ksatria surgawi, siapa yang dapat memimpin lebih dari 10.000 ksatria dalam satu wilayah militer? Saat melihat penghitungan Xuanyuan berbentuk harimau di tangan Ye Qingcheng, semua ksatria saat ini mengakui identitas dan otoritas Ye Qingcheng. Sekarang kalian bisa datang ke sini setelah menerima perintah Xuanyuan menunjukkan bahwa kalian semua setia pada negara Taixia. Saat kamu akan melawan iblis di perbatasan barat negara Taixia, terimalah busur orang tua ini. Ye Qingcheng membungkuk dalam-dalam kepada semua ksatria lain yang saat ini berada di mimbar. Banyak ksatria yang segera membungkuk ke arah lelaki tua itu juga, termasuk Zhang Tai. Setelah menegakkan tubuhnya, Ye Qingcheng berkata dengan tatapan yang sangat serius. Karena situasi di perbatasan barat negara Taixia terus berubah dan sangat berbahaya, rakyat jelata di negara Taixia menderita karena pembantaian. Anda akan melawan iblis dengan mempertaruhkan nyawa Anda di medan perang. Tabrakan antara formasi besar manusia dan setan tidak bisa dihindari. Anda harus mengikuti perintah di medan perang. Mulai sekarang, tidak ada kepala klan, tetua, pemilik sekte di tempat latihan, tapi hanya tentara negara Taixia yang telah menerima komando Xuanyuan. Di negara Taixia, tentara harus mematuhi disiplin militer. Semua ksatria saat ini harus mengikuti 17 disiplin militer berikut. Mereka yang berani melanggar disiplin militer berikut pasti akan dicincang oleh orang tua ini. Harap diingat, pertama, siapapun yang tidak melanjutkan perjalanan setelah mendengar tabuhan genderang. Yang tidak berhenti setelah mendengar bunyi gong, siapa yang tidak bangun setelah melihat spanduk. Siapa yang tidak menyergap setelah spanduk disingkirkan akan dianggap melanggar disiplin militer dan dicincang. Kedua, siapapun yang tidak merespon setelah mendengar namanya dipanggil. Siapa yang tidak datang saat dipanggil, siapa yang tidak datang tepat waktu dan mengubah hukum majikan akan dianggap malas dan dicincang. Ketiga, siapapun yang telah mendengar tentang situasi terkini musuh pada malam hari, siapa yang tidak melaporkannya kepada atasan. Yang bangun terlambat dan bingung dengan sinyal akan dianggap membuat tentara menjadi lamban dan terpotong-potong. Keempat, siapapun yang selalu mengeluh terhadap aturan, yang marah terhadap komandan utamanya, siapa yang tidak mengikuti perintah akan dianggap tidak patuh kepada tentara dan dicincang. Kelima, siapapun yang tertawa terbahak-bahak, yang membenci kontrak terlarang, siapa yang mendobrak gerbang kam akan dianggap meremehkan tentara dan dicincang. Keenam, siapapun yang busurnya tidak mempunyai anak panah, yang anak panahnya tidak mempunyai bulu atau kepala, yang bilah pedang dan tombaknya tidak tajam, yang spanduknya rusak dan tidak jelas akan dianggap pembohong dan dicincang. Ketujuh, siapapun yang membuat rumor untuk membingungkan publik, yang mengarang dewa atau hantu, yang percaya pada mimpi. Siapa yang menyebarkan ajaran sesat akan dianggap sebagai penyebar rumor dan dicincang. Kedelapan, siapapun yang suka berbicara, yang mengacaukan yang benar dan yang salah, yang mengasingkan hubungan antar tentara akan dianggap sebagai pembuat onar dan dicincang. Kesembilan, siapapun yang menganiaya rakyat jelata, siapa yang memperkosa perempuan akan dianggap sebagai pemerkosa dan dicincang. Kesepuluh, barang siapa mencuri harta benda, siapa yang membunuh rakyat jelata dan menganggap kepala mereka sebagai perbuatan baik akan dianggap sebagai pencuri dan dipenggal. Kesebelas, siapapun yang berkumpul untuk membicarakan masalah dan memasuki tenda satu sama lain secara pribadi untuk mendapatkan intelijen akan dianggap sebagai detektif dan dicincang. Kedua belas, siapapun yang membocorkan apa yang dia dengar dan rencanakan keluar dan diketahui oleh musuh akan dianggap sebagai pengkhianat dan dicincang. Ketiga belas, siapapun yang tidak menanggapi perintah tepat waktu dengan menundukkan alis dan kepala dengan ekspresi sedih akan dianggap membenci tentara dan dicincang. Keempat belas, siapapun yang menjadi tentara, yang berbicara keras dan tidak mengikuti disiplin akan dianggap mengacaukan tentara dan dicincang.
Ke-15, siapapun yang berpura-pura sakit, terluka, atau mati agar tidak ikut berperang akan dianggap menipu tentara dan dicincang. Ke-16, siapapun yang bertanggung jawab atas uang dan biji-bijian memberikan lebih banyak uang dan biji-bijian kepada kerabatnya yang menimbulkan permusuhan prajurit lain akan dianggap memprovokasi perselisihan di antara prajurit dan dicincang. Ke-17, siapapun yang tidak mengamati musuh dengan cermat, siapa yang melaporkan jumlah musuh secara salah akan dianggap menunda pasukan dan dicincang. Setelah mendengarkan 17 disiplin militer, jantung Zhang Tai berdebar kencang saat dia mengingat semuanya. Setelah mengucapkan disiplin militer, Ye Qingcheng melambaikan tangannya sementara puluhan ribu titik cahaya ditembakkan dari tangannya ke arah semua ksatria saat ini, satu tanda untuk satu orang. Saat melihat titik cahaya itu, masing-masing ksatria mengulurkan tangan mereka dan meraih token itu. Setelah memegang tokennya, Zhang Tai mendapati token itu berwarna kuning dan terasa sedingin es. Itu tidak terbuat dari emas atau batu giok. Sepotong kristal penginderaan jauh tertanam di dalam token, yang memiliki pola naga melawan harimau. Selain itu, ada 3 karakter klasik Hua Perintah Xuan Yuan pada token tersebut. Di bawah ketiga karakter tersebut, ada sederet kata nomor 136 ksatria bumi dari wilayah militer timur laut. Selain itu, ada baris kata-kata lain yang lebih kecil di bagian bawah token, kabin kapal udara naga hitam fantasi nomor 76. Bagaimana dengan milikmu? Zhang Tai melirik ke arah tanda pertapa naga api, Bai Suxian, Tetua Murai, dan Tetua Muyu. Mereka menunjukkan token mereka sendiri kepada Zhang Tai pada saat yang bersamaan. Hanya nomor pada token mereka yang berbeda satu sama lain. Kamar pertapa pengangkat gunung adalah kabin kapal udara naga hitam fantasi nomor 77, karena dekat dengan Zhang Tai. Sebaliknya, kabin Bai Suxian, Elder Murai, dan Elder Muyu keduanya merupakan kabin kuning dari perahu udara naga hitam. Penatua Murai dan Penatua Muyu menerimanya dengan senang hati. Namun, Bai Suxian cemberut ketika dia menemukan bahwa kabinnya agak jauh dari kabin Zhang Tai. Setelah melihat token tersebut, maka Zhang Tai melihat ke arah kapal-kapal udara suram di langit dan melihat 3 kata kapal udara naga hitam di salah satu kapal udara. Karena Anda memiliki disiplin militer dan menerima token komando Xuan Yuan, kami akan segera berangkat. Silakan naik perahu udara sesuai dengan nomor di token Anda dan ikuti saya untuk melawan iblis. Segera setelah Ye Qingcheng menyelesaikan kata-katanya, dia terbang menuju langit. Kecuali Komandan Cheng, 3 ksatria lainnya di sisinya mengikutinya pergi. Semua ksatria di tempat latihan juga terbang menuju langit seperti meteor. Ayo pergi, Zhang Tai berkata sambil terbang juga. Kembalilah hidup-hidup. Segera setelah Zhang Tai terbang, dia mendengar sebuah suara. Zhang Tai melihat sekeliling dan menemukan bahwa Komandan Cheng sedang mengawasinya. Zhang Tai mengangguk ke arahnya saat dia segera memasuki kapal udara naga hitam, diikuti oleh Bai Suxian, pertapa pengangkat gunung, Penatua Murai, dan Penatua Muyu. Hanya setelah 2 menit, saat ksatria terakhir memasuki airbot, 5 airbot besar telah berangkat ke arah barat. Kastil Besi Hitam bab 1279, tiba di pangkalan. Di ruang pikiran misterius Zhang Tai, ada begitu banyak bintang berkilauan dan 2 bulan purnama. Seluruh lautan seperti pikiran yang mencakup alam semesta. Bintang-bintang yang berkilauan dan bulan memancarkan cahaya keemasan samar, mengubah seluruh lautan pikiran menjadi surga. Pagoda semua roh yang melambangkan warisan sutra hutan belantara agung tampak lebih megah saat bermandikan cahaya bulan. Burung dan binatang hidup terus-menerus terbang dan melompat keluar menara dari bawah lantai 15 seolah-olah mereka akan menjelma menjadi makhluk hidup nyata. Pada saat yang sama, kata-kata sejati yang tak ada habisnya dari sutra alam liar besar tiba-tiba mengecewakan. Portal misterius yang mengakses kastil besi hitam berada di puncak pagoda semua roh. Selain itu, banyak rune abadi yang mengelilingi pagoda semua roh seperti bagaimana planet terbang mengelilingi matahari. Mereka perlahan-lahan berputar di lautan pikiran Zhang Tai sebagai satu kesatuan. Tanda emas dari keterampilan mengikat terus berubah bentuknya seperti rantai dan tali. Tanda emas dari keterampilan bersembunyi sudah dekat. Tanda emas dari keterampilan bergerak cepat adalah planet tercepat. Sebelum rune emas lainnya terbang mengelilingi menara selama 1 lingkaran. Rune emas dari keterampilan bergerak cepat telah terbang mengelilingi menara selama beberapa lingkaran, menyebabkan cincin cahaya. Rune misterius adalah rune emas dari cakrawala tubuh. Di bawah sinar bulan keemasan di lautan pikiran, rune lehernya bercabang menjelma ke dalam tampilan Zhang Tai. Seperti anak telanjang dan naif. Terkadang ia duduk di atas kaki bersilang sambil menghisap jari, kadang-kadang ia bermunculan dan melompat ke sana kemari melewati tanda emas itu dengan riang, kadang-kadang ia akan naik ke menara dan memicu ke dalam sebelum melompat keluar dari satu jendela dengan cara yang cukup nakal. Dalam kekosongan yang dipenuhi rune, roda gigi presisi dan dial numerik dalam berbagai ukuran terus-menerus muncul dalam cahaya keemasan seolah-olah itu nyata. Jika seorang ahli-ahli atau insinyur senior mesin pembeda ada di sini,
dia pasti akan mengidentifikasi bahwa roda gigi dan pemutar angka ini adalah bagian dari komputer uap. Mereka yang lebih familiar dengan komputer uap bahkan dapat mengidentifikasi identitas bagian ini dari roda gigi super besar yang ada di dalam ilusi itu benar-benar merupakan tempat penyimpanan. Sementara dari roda gigi komputer uap besar tipe 1 Xuanyuan, karena lebih dari 60.000 komponen dalam ukuran berbeda telah divisualisasikan, komponen tersebut tampak sangat megah di lautan pikiran. Tiba-tiba, semua roda gigi dan komponen bergerak secara bersamaan dan mulai berkumpul seolah-olah berada di bawah kendali tangan tak kasat mata. Sebuah komputer uap besar perlahan-lahan muncul di lautan pikiran Zhang Tai. Ketika dia merakit lebih dari 30.000 bagian, yang hampir mencakup 70% dari keseluruhan komputer uap, ritme perakitan tiba-tiba melambat. Pada menit-menit berikutnya, roda gigi dan bagian komputer uap yang telah dirakit bergetar selama beberapa detik dan roboh. Mereka berubah menjadi cahaya yang berkilauan dan akhirnya tersebar di lautan pikiran. Di kabin pribadinya di Black Dragon Airbot, Zhang Tai langsung membuka matanya saat dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Setelah hampir 10 hari, Zhang Tai telah mencobanya berkali-kali. Setelah gagal berkali-kali, Zhang Tai menyadari bahwa merupakan tantangan berat baginya untuk memvisualisasikan komputer uap lengkap di lautan pikirannya. Bahkan jika dia memiliki energi spiritual yang sangat besar dan kemampuan penguasa ilahi, masih sangat sulit baginya untuk memvisualisasikan komputer uap lengkap yang terdiri dari lebih dari 60.000 bagian tanpa membuat kesalahan apapun. Syukurlah, masih ada harapan. Melalui usahanya selama ini, Zhang Tai perlahan-lahan mendekati kesuksesan. Setiap kali, dia akan mengumpulkan lebih banyak bagian daripada yang terakhir kali. Komputer uap lengkap Xuanyuan tipe 1 secara bertahap mulai terbentuk di benaknya. Hal terpenting adalah bahwa proses visualisasi memerlukan latihan ketat dalam pengendalian energi spiritual. Proses ini mirip dengan aritmatika mental dengan sempoa. Selama beberapa hari ini, meskipun dia tidak berhasil, energi spiritual di lautan pikirannya akan selalu meningkat setelah setiap kegagalan. Ini bahkan lebih efektif daripada visualisasi aritmatika mental dengan sempoa. Sedangkan untuk metode pertama, dia telah berusaha sekuat tenaga, sedangkan yang lainnya, dia masih memiliki kelebihan energi spiritual. Tentu saja efeknya berbeda. Kabin pribadi Zhang Tai berukuran kurang dari 30 meter persegi. Hanya ada tempat tidur, meja, loker, dan kamar mandi terisolasi. Kabin seperti itu seperti apartemen kecil yang paling sederhana. Di kamp militer, hanya perwira militer tingkat menengah dan bawah yang tinggal di ruangan seperti itu. Namun, itu benar-benar merupakan perlakuan mewah bagi seorang ksatria di Airbot ketika berada di masa perang. Perlakuan ini ditujukan untuk para ksatria bumi, kabin Bai Suxian, Elder Murai, dan Elder Muyu bahkan lebih kecil dari kabin ini. Di Airbot, air dan makanan disediakan pada waktu yang teratur. Semuanya dalam keadaan perang. Zhang Tai melihat jam di dinding dan ternyata sudah lebih dari jam 5 sore. Sudah waktunya makan malam. Ketika dia berpikir untuk meninggalkan kabinnya menuju Bai Suxian, seluruh perahu udara tiba-tiba bergetar pelan seolah berhenti. Tak lama setelah itu, sebuah suara terdengar dari port penguat suara. Kami telah tiba di pangkalan terdepan di Provinsi Huanzhou di wilayah militer Barat Damai. Semua ksatria yang telah tiba di markas terdepan wilayah militer Pichewes harap berkumpul di lobi markas. Semua ksatria yang telah tiba di markas terdepan wilayah militer Pichewes harap berkumpul di lobi markas. Setelah ditransmisikan dari pipa tembaga, meski kurang akurat, orang di dalam kabin masih bisa mendengarnya dengan jelas. Mereka telah sampai di Provinsi Huanzhou. Provinsi Huanzhou bertetangga dengan provinsi militer di barat. Setelah memindahkan dua provinsi lagi ke arah barat, mereka akan keluar dari perbatasan negara Taixia. Provinsi tandus itu terletak jauh di barat. Pangkalan terdepan kapal udara naga hitam berada di Provinsi Huanzhou, yang berarti bahwa wilayah dari Provinsi Huanzhou hingga ke barat telah menjadi wilayah operasi negara Taixia. Mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 bulan untuk tiba di ruang operasi sejak mereka mendengar berita tentang setan. Tak terbayangkan, provinsi-provinsi di bagian paling barat negara Taixia pernah terlibat dalam kobaran api pertempuran. Kecepatan api pertempuran itu benar-benar di luar imajinasi Zhang Tai. Dengan kecepatan tinggi, iblis mungkin akan memusnahkan anak benua Wei dalam waktu kurang dari 1 minggu. Peristiwa seperti itu membuat jantung Zhang Tai sedikit berdebar kencang. Dibandingkan dengan masalah yang dihadapi negara Taixia saat ini, apa yang terjadi di anak benua Wei benar-benar sebuah hidangan pembuka. Setelah mendengar pemberitahuan itu, Zhang Tai langsung membuka pintu palka dan berjalan keluar. Pertapa pengangkat gunung dan para ksatria lainnya juga membuka pintu palka mereka dan berjalan keluar. Di langit, sebuah benteng pertempuran udara yang sangat besar diam-diam melayang setinggi lebih dari 10.000 meter di langit. Setelah kapal-kapal udara hitam itu terbang ke sini dari wilayah militer timur laut, benteng perang membuka lubang besarnya.
Perahu-perahu udara itu kemudian perlahan mendekati mereka saat mereka memasukkan ujungnya ke dalam lubang besar sebelum dikunci oleh anggota pengunci logam besar di benteng pertempuran. Hasilnya, kapal-kapal udara ini menjadi bagian dari benteng pertempuran ini. Hanya setelah beberapa saat, benteng pertempuran udara yang besar itu mendapatkan lebih banyak tentakel seperti gurita. Di bawah benteng pertempuran besar, ratusan ribu kapal udara terbang ke sini dari barat dengan ketinggian antara 1000 meter dan 5000 meter. Kapal udara itu memiliki tanda berbeda. Beberapa berasal dari klan, beberapa merupakan anggota kelompok usaha, beberapa tergabung dalam kelompok bisnis penerbangan. Mereka berbeda dalam ukuran, jenis, kinerja dan kecepatan. Mereka terbang ke sini seperti melarikan diri dari kawanan ikan yang menutupi seluruh langit. Ketinggian antara 6.000 meter dan 12.000 meter di atas kapal udara ini, kapal udara padat dalam tim yang rapi juga maju ke arah barat secara sukarela seperti kereta udara. Dibandingkan dengan serangan kapal udara tersebut, kapal udara di atas semuanya adalah kapal udara perang hitam. Mereka yang paham dengan sistem hukum militer di negara Taixia pasti tahu bahwa kapal-kapal udara ini adalah milik Black Armor Army. Salah satu dari 4 pasukan teratas di negara Taixia saat mereka melihat kapal-kapal udara ini. Setiap tim kapal udara dipimpin oleh seorang ksatria tentara armor hitam yang berdiri dengan khidmat di kantung udara di luar kapal udara pertama dari setiap tim untuk melindungi keselamatan pasukan. Kapal udara tersebut, setelah satu pasukan yang terdiri lebih dari 1000 kapal udara terbang menjauh dari benteng pertempuran udara sejauh lebih dari 200 mil, mereka tiba di tepi hutan tak berujung. Pada saat ini, semua pintu palka kapal udara dibuka sementara banyak rota cute hitam muncul di langit seperti bunga dan delayan hitam. Dandelion hitam itu adalah petarung aneh dengan pakaian yang terbuat dari daun pohon dan tanaman alpine Tiongkok yang wajahnya ditutupi dengan garis-garis harimau atau garis-garis macan terlihat. Setelah mendarat di tanah, para pejuang itu meletakkan rota cute mereka secara diam-diam. Hanya sedikit pejuang yang berkicau seperti burung. Setelah mendengar Twitter tersebut, semua pejuang di sekitarnya mendekati satu sama lain saat mereka berlari menuju hutan. Hanya setelah lebih dari 10 menit, korps 500.000 prajurit menghilang di hutan luas itu seperti tetesan air yang memasuki lautan. Dua ksatria melayang di langit dengan serius. Salah satu dari mereka menghela nafas, saya ingin tahu berapa banyak dari mereka yang akhirnya bisa selamat. Ini adalah takdir dari pasukan harimau dan macan tutul dari tentara armor hitam. Kecuali para iblis benar-benar menghancurkan hutan seluas sekitar 4 juta mil persegi atau perang suci ini berakhir, hutan ini akan menjadi medan perang selamanya bagi para pejuang ini. Bagaimana dengan korps musang? Mereka ada di dalamnya, termasuk korps ular hijau. Hutan ini bisa bertahan dari 3 korps. Ayo pergi, kita punya tugas baru. Satria kedua itu kemudian terbang ke arah barat. Kastil Besi Hitam bab 1280, Pahlawan Manusia. Dengan efek bunga teratai, Zhang Tai bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya. Meskipun airbot dan benteng pertempuran udara dilapisi dengan logam tebal, Zhang Tai masih bisa melihat dengan jelas pemandangan di luar airbot dan benteng pertempuran ketika dia berjalan ke lobi pangkalan lanjutan. Begitu banyak kapal udara menutupi langit. Korps negara Taixia itu mendarat dari udara dan memasuki hutan. Benteng perang dan benteng pertahanan bertingkat di tanah. Di darat, jalur kereta api timur barat dan jalan raya dipenuhi kendaraan. Kendaraan yang bergerak ke arah timur adalah kendaraan sipil. Bahkan bagian atas kereta pun dipenuhi orang dan benda. Kendaraan yang maju ke arah barat pada dasarnya adalah kendaraan militer, yang diisi dengan persenjataan dan kendaraan lapis baja militer. Saat ini yang bisa sampai di daerah militer Pichewes melalui alat lalu lintas darat semuanya adalah korps yang berada di wilayah daerah militer Pichewes atau korps dari provinsi tetangga. Tidaklah realistis bagi korps lokal yang lebih jauh seperti di wilayah militer timur laut untuk tiba di sini tepat waktu karena biaya pengangkutan korps dari jarak ratusan ribu mil ke wilayah militer. Pichewes dengan alat lalu lintas darat akan terlalu mahal untuk ditanggung, selain itu, efisiensinya akan rendah. Dalam situasi kritis ini, hanya 4 pasukan teratas di negara Taixia yang mampu menyelesaikan pekerjaan di medan operasi dengan kecepatan tercepat. Apa yang dilihat Zhang Tai mengingatkannya pada teater operasi Selne. Namun, dia tidak berada di teater operasi Selne, melainkan di wilayah militer barat damai di negara Taixia. Teater operasi ini mencakup banyak provinsi. Benteng pertempuran udara yang ada di pangkalan terdepan tidak ada bedanya dengan benteng pertempuran udara yang pernah dilihat Zhang Tai di alam elemen tanah. Benteng pertempuran udara ini sedikit lebih besar. Meskipun lebih dari 10.000 ksatria dari wilayah militer timur laut berkumpul di sini, lobinya masih terasa sangat luas. Meskipun begitu banyak ksatria yang hadir, lobi cukup sepi. Lobi pangkalan depan lebih mirip persegi. Di dekat kubah setinggi 200 meter di atas alun-alun, ada sebuah piring bundar besar. Ribuan orang berseragam militer negara Taixia sibuk mengerjakan pelat bundar. Tampaknya itu adalah pusat komando dan informasi dari pangkalan tingkat lanjut.
Zhang Tai melihat Ye Qingcheng sekali lagi. Segera setelah Ye Qingcheng muncul di langit, dia melambaikan tangannya. Pada saat yang sama, kristal segitiga berwarna-warni yang ditutupi dengan rune menjadi menonjol dari tengah pelat bundar saat itu memproyeksikan model meja pasir 3 dimensi besar di lobi. Kabut hitam tebal menyerang dari sebelah barat meja pasir 3 dimensi seperti virus. Kabut berangsur-angsur menutupi wilayah Provinsi Yezu di sebelah barat permukaan pasir dan masih meluas ke sekitarnya. 7 hari yang lalu, Provinsi Yezu di bagian paling barat negara Taixia telah runtuh total. Cheng Minggong, Gubernur Provinsi Yezu dan Jenderal Cheji Liu Wusheng dari Provinsi Yezu bertempur sampai mati. Kota Yezu runtuh. Namun, masih terdapat lebih dari 400 juta orang Hua di Provinsi Yezu. 1 minggu sebelum Yezu runtuh secara keseluruhan, semua komunikasi antara Provinsi Tandus di luar Provinsi Yezu dan negara Taixia telah terputus, kata Ye Qingcheng dengan tenang. Namun, hati semua orang berdebar kencang setelah mendengar kata-katanya. Selama proses pelarian mereka, negara Taixia telah kehilangan 1 provinsi tandus dan 1 provinsi rendah. Kekuatan dan kecepatan iblis mengejutkan semua orang saat ini. Yang membuat hati semua orang berdebar kencang adalah meninggalnya Gubernur Provinsi Yezu dan Jenderal Cheji Provinsi Yezu. Mereka adalah pejabat senior pertama di negara Taixia yang bertempur sampai mati sejak awal Perang Suci ini. Provinsi Yezu didirikan 10 tahun lebih awal dari Provinsi Yuzhou. Setelah perkembangan tahun-tahun ini, sistem hukum militer di Provinsi Yezu telah selesai. Tentara Yezu berada di bawah kendali Jenderal Cheji. Dibandingkan dengan Provinsi Yezu, Provinsi Yuzhou belum menyelesaikan sistem hukum militernya. Provinsi Yuzhou bahkan belum memiliki Jenderal Cheji. Sebelum kota Yezu runtuh, Chen Minggong, Gubernur Provinsi Yezu mengirimkan kata-kata terakhirnya ke daerah militer Barat Damai dan Bukit Suanyuan iblis sayap yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit seperti awan gelap dengan cara yang luar biasa. Mereka memiliki ribuan ksatria iblis sayap dan lebih dari 100 ksatria bumi. Sulit untuk mempertahankan Provinsi Yezu, namun, meskipun Provinsi Yezu bisa runtuh, negara Taixia tidak akan runtuh, meskipun rumahku bisa dimusnahkan, negara tidak akan dimusnahkan. Saya Chen Minggong ingin menjaga kota Yezu bersama semua laki-laki dewasa di klan saya dan bersumpah untuk melindungi kota Yezu sampai mati. Anggota klan Chen akan menyemprotkan darah mereka bahkan mati demi Bukit Suanyuan. Namun, setan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Di antara barisan depan iblis sayap saja, sudah ada ribuan ksatria yang bisa dengan mudah memusnahkan 1 provinsi. Barisan depan iblis harus diikuti dengan ketat oleh kekuatan utama iblis. Setelah kota Yezu ditembus, setan pasti akan menyebar ke Provinsi Wuzhou, Provinsi Zuzhou, dan Provinsi Yinzhou. Seluruh wilayah militer Barat Damai pasti akan memburuk dalam waktu singkat. Kami tidak bisa melawan barisan depan iblis untuk saat ini. Ingatlah untuk tidak hanya menempatkan beberapa ksatria dan korps negara Taixia ke medan perang jika terjadi penyesalan. Chen Minggong mengajukan saran tulus saya untuk dipertimbangkan oleh komandan dan penguasa di Bukit Suanyuan. Anda harus membuat rencana ke depan. Bunuh setan, membunuh iblis, bunuh iblis. Ketika dia berbicara tentang bunuh iblis, Ye Qingcheng tiba-tiba mengangkat suaranya seperti pedang yang keluar dari sarungnya. Dalam sepersekian detik, langit runtuh, awan bergulung, menampakkan ki yang luar biasa dari seorang ksatria surgawi. Provinsi Yezu telah runtuh. Barisan depan setan telah melewati Provinsi Yezu dan memasuki Provinsi Wuzhou, Provinsi Zuzhou, dan Provinsi Yinzhou. Kemarin, para ksatria tentara armor hitam telah melawan iblis sayap di perbatasan antara Provinsi Huanzhou dan Provinsi Wuzhou. Barisan depan iblis sayap mungkin telah memasuki sebagian Provinsi Huanzhou. Wilayah militer Pichewes akan menerima berita tentang kota-kota yang runtuh setiap hari. Saat ini, kota Wind Peace di Provinsi Wuzhou, kota Rusa Putih di Provinsi Zuzhou, dan kota Air Surgawi di Provinsi Yinzhou sedang dibantai oleh setan. Banyak orang yang setia dan tak kenal takut mengabdi pada negara dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Mendengar kata-kata Ye Qingcheng, semua orang dapat melihat bahwa wilayah hitam pekat membanjiri kota satu demi satu sementara beberapa titik hitam berkilau seperti tikus telah memasuki Provinsi Huanzhou. Sambil menyaksikan gelombang hitam di atas meja pasir dan mengingat apa yang terjadi di anak benua Wei, Zhang Tai diam-diam mengepalkan tinjunya. Banyak ksatria tiba-tiba terengah-engah di lobi. Marshal, kami menunggu perintahmu. Seorang ksatria tiba-tiba meraung sambil melangkah keluar satu langkah dan melanjutkan, untuk melawan iblis sampai mati. Kami adalah elit dari negara Taixia dan pahlawan Hua. Marshal, kami menunggu perintah Anda. Lebih banyak orang berteriak serempak.